Saudara, kericuhan terjadi saat eksekusi lahan sengketa di 3 desa Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. 7 orang warga ditangkap polisi. Pengamanan eksekusi lahan seluas 892 hektar berlangsung ricuh. Sebanyak 7 orang diduga melakukan perlawanan dengan membawa senjata tajam saat proses pengosongan lahan. 7 orang warga masih diperiksa polisi dan menyelidiki peran ke-7 orang yang diamankan. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam dan ponsel warga. Sementara itu, M. Ilyas, kuasa hukum dari 3 kampung yang terlibat dalam sengketa lahan ini, membantah ke-7 petani sebagai provokator. Mereka hanya berusaha mengamankan tanaman singkong yang mereka tanam dari upaya pembersihan lahan oleh perusahaan tersebut. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi hari ini. Namun tak lupa kami ingatkan bahwa pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Untuk itu, pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkininya melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Kami akhiri Kompas Pagi hari ini. Saya Imron Fadilah. Dan saya Gracia Adur, pamit undur diri. Sampai jumpa. Saya kira pertemuan ini nggak mungkin kebetulan. Sebelumnya ke AHY, sekarang ke Ridwan Kamil. Ini sinyalemen apa menurut Anda? Paling dominan itu harus bisa memberikan sumbangan elektoral. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat, pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Unjuk rasa menuntut ganti rugi lahan ke perusahaan tambang emas di Pohuwato, Gorontalo berakhir ricuh. Kantor Bupati dan gedung DPRD dirusak dan juga dibakar massa. Dugaan eksploitasi anak terjadi di panti asuhan di Medan, Sumatera Utara. Anak yang dieksploitasi melalui medsos kini sudah diselamatkan tim dinas sosial. Jelang pemilu 2024, sejumlah isu hoax mulai bermunculan di media sosial. Lantas bagaimana kita hendaknya memilah dan juga memilih isu yang sebaiknya diterima dan juga terbebas dari hoax? Kami hadirkan perbincangannya dalam Sapa Indonesia Pagi hari ini. Informasi dari Asian Games juga akan kami hadirkan. Saudara, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Taiwan 1-0 dalam laga kedua penyisihan grup. Meski kalah, peluang Indonesia lolos ke 16 besar belum tertutup. Pinjaman online kembali jadi perbincangan warganet usai viral dugaan seorang nasabah mengakhiri hidupnya karena dikejar debt collector secara tidak wajar. Otoritas Jasa Keuangan berjanji akan menginvestigasi kasus ini bersama dengan Ada Kami.
Halo, selamat pagi, semangat pagi. Di hari ini, hari Jumat 22 September 2023, kami menemani Anda bersama saya Adi Larasati dan rekan saya Pascal Siswari berjumpa dengan Anda pagi ini di Sapa Indonesia Pagi. Iya, Kita masih ada beberapa isu. Udah hari Jumat, biasanya energinya udah mulai harusnya semangat ya, karena besok udah menghadapi libur. weekend. Benar. Nah, ini ada yang menarik nih, Ya. Paskalis dan juga saudara. Ada yang menjadi headline Kompas, harian Kompas adalah polusi udara perpendek usia warga kota 4,3 tahun. Ini bisa dikatakan berbahaya sekali polusi udara. Dan Paskalis tahu, ternyata warga Depok paling banyak berkurang angka harapan hidupnya. Oke, karena polusinya paling tinggi ternyata Paling di sana. tinggi ternyata. Dan kedua, kota Bogor lagi. Aduh, padahal kita ngerasa biasa healing ke Bogor ya. Iya, Tapi makanya. ternyata malah Polusi udara juga ternyata dan dahsyat di sana. memperpendek usia. Oh, oke. Ini dibahas di halaman Kompas. muka Kompas hari ini. Tapi selain itu, hari ini Sapa Indonesia Pagi juga punya beberapa informasi yang akan kita bahas lebih dalam. Salah satunya adalah soal hoax ya, Adisti. Betul. Ya. Ini menjelang pemilu, ternyata Kemenkominfo juga menemukan ada tambahan jumlah hoax dari 2003 di awal sampai di September ini 152 hoax. Mungkin jumlahnya kelihatannya cuma 152, tapi itu ingat bisa beranak cucu kalau jempol Anda ikutan menyebarkan hoax tadi, karena nggak tahu itu hoax terus disebarkan. Dan ternyata menjelang Pilpres ini memang sebaran hoax ini semakin dahsyat ya. Kalau kita melihat data dari Kominfo saja di tahun 2019 di bulan April itu setidaknya dari 2018 ke 2019 Kominfo mencatat sudah ada 3.500 hoax yang bersebaran di media sosial terkait dengan isu Pilpres. Lalu bagaimana dengan Pilpres 2024? Apakah kemudian ini akan meningkat atau justru menurun? Dan bagaimana pula untuk menangkalnya nanti kita akan bahas di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Oke, tidak hanya itu, untuk Anda penggemar olahraga juga mungkin kemarin sedikit kecewa karena timnas ternyata kalah. Ini juga nanti akan kita bahas. Kira-kira bagaimana nih peluangnya di Asian Games ini karena dibahas juga di harian Kompas, jalan terjal tim Garuda Muda, saudara. Jadi fasenya atau peluangnya mungkin semakin tipis karena kemarin kalah dengan Taiwan 1-0 dan butuh kreativitas yang besar untuk bisa nanti peluang yang tipis itu dimanfaatkan dan diambil celahnya. Siapa tahu memang bisa masuk 16 besar. Oke, nanti akan dibahas juga ya bersama Paskalis Iswari pastinya. Namun sebelum sampai di situ kita akan ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kebakaran terjadi di hutan kota Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Diduga hutan kota terbakar akibat warga yang membakar sampah. Sejumlah petugas PPSU Ujung Menteng bersama warga berusaha memadamkan api. Namun banyaknya daun kering yang membuat api dengan cepat membesar dan membakar pepohonan di dalam hutan kota tersebut. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. Kebakaran diduga terjadi akibat warga yang membakar sampah hingga api akhirnya merambat ke daun kering dan juga ranting. Kebakaran dapat dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 7 unit mobil pemadam kebakaran. Proses pemadaman. Sebuah lahan yang dipenuhi pepohonan dekat permukiman penduduk di Cilegon, Banten terbakar. Dari pantauan tim pemadam, api terlihat berkobar dari sebuah lahan yang berada dekat dengan permukiman penduduk. Lokasi yang berada di atas perbukitan membuat mobil pemadam tidak bisa mendekat ke areal kebakaran. Tim pemadam yang dibantu oleh TNI, Polri, dan juga warga berusaha memadamkan api dengan menggunakan peralatan manual. Api dapat dipadamkan setelah 4 jam kemudian. Terjadi kebakaran sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di wilayah Kota Bumi, tepatnya di daerah perbukitan yang ada di atas perumahan Bukit Palem Hill. Tadi sekitar jam 18 kita lakukan pemadaman secara manual karena alat pemadam tidak bisa menjangkau karena itu di atas perbukitan, sehingga kami dari TNI Polri, kemudian dari Damkar, Tagana, relawan Damkar, serta masyarakat Bukit Palem Hill
kita secara bersama-sama melakukan pemadaman secara manual. Kebakaran juga menghanguskan sebuah rumah di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Kamis malam. Sebuah rumah di kompleks perumahan Berdikari, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, hangus terbakar. Api dengan cepat membakar seluruh bagian rumah yang sedang ditinggal pemiliknya. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga yang berdekatan. Api diduga berasal dari korsleting saat rumah sedang ditinggal pemiliknya. Gadung, nah ternyata nyampe sini udah hampir satu rumah. Tadi saya tanyain, memang di dalam tidak ada penghuni. Penyebabnya apa, Pak? Dugaan sementara penyebabnya sampai sekarang belum diketahui karena sampai sini itu api udah berapa ruangan itu udah kebakar. Bang, informasinya ada kendaraan roda 4 yang ikut terbakar, Bang? Nah, jadi roda 4 sempat dikeluarkan sama security, terus yang diluncurkan ada 14 unit. Kita ke informasi lain, saudara. Unjuk rasa menuntut ganti rugi lahan ke perusahaan tambang emas di Pohuwato, Gorontalo berakhir ricuh. Tak hanya fasilitas perusahaan, kantor bupati dan juga gedung DPRD juga turut dirusak dan dibakar massa pada Kamis kemarin. Fasilitas perusahaan ini dirusak massa. Bahkan mobil perusahaan juga terkena dampak unjuk rasa. Aksi massa diduga dipicu kesal akibat janji perusahaan untuk pembayaran ganti rugi lahan belum juga terrealisasi. Unjuk rasa dilakukan sejak Kamis pagi dan warga sempat menduduki lokasi perusahaan tambang. Kemarahan massa semakin tidak terkendali. Setelah berunjuk rasa, massa juga merusak serta membakar kantor Bupati Pohuwato, Gorontalo. Pembakaran kantor bupati ini dipicu kemarahan warga terhadap pemerintah dan perusahaan tambang PT Panigold Project yang dinilai tidak konsisten menyelesaikan persoalan pembebasan lahan warga yang masuk dalam area pertambangan. Tak hanya itu, perusahaan dinilai tidak serius menyelesaikan komitmen pemberian kompensasi kepada warga pasca relokasi. Situasi di kota Marisa, Kabupaten Pohuwato pasca demo anarkistis Kamis siang sudah kondusif dan terkendali. Penjagaan di tempat-tempat vital masih terus dilakukan aparat gabungan. Seluruh bagian kantor hangus terbakar. Dari keterangan staf ahli bupati, tidak ada dokumen yang bisa diselamatkan. Konsentrasi pengawalan kan juga terpecah, ada yang di lokasi perusahaan. Di lokasi perusahaan itu kan ada beberapa titik. Awalnya kan mereka dari kantor Kesbang. Tapi di sini ada pengamanan tidak Pak waktu masa datang? Ada pengamanan tapi mereka fokus di Kesbang. Sehingga itu di sini tidak terantisipasi karena memang tidak ada prediksi mereka ke sini. Karena tujuan mereka itu hanya ke perusahaan, ke pertambangan itu. Pengamanan dari mana tadi Pak? Ya. Pengamanannya dari polisi atau TNI? Dari polisi dan kemudian ada bantuan dari Polda. Jadi itu ini yang babakar tadi tangkap Polisi menangkap puluhan warga yang diduga sebagai provokator dalam unjuk rasa anarkistis di Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Kapolda menegaskan akan menindak warga yang terbukti memprovokasi, bahkan mereka yang terlibat perusahaan PT Panigold Project dan pelaku pembakaran kantor bupati. Cuma garis besarnya sekitar 7 titik, itu yang besar. Kalau dari kepolisian ada korban barangkali Pak Kapolda? Ada. Berapa orang? Dari polisi ada 10. Luka-luka dan ada yang agak patah tulang 2. Masih kita bawa ke Gorontalo. Kita lihat jumlah massa dengan jumlah polisi di sana jauh. Ya, karena kita mengamankan di sini ada 12 titik yang kita jaga. Dengan jumlah polisi hanya 30 orang,
dengan masa sekian ribu tidak akan terima. Hasil pemeriksaan MRI siswi SD di Gresik yang menjadi korban perundungan mengungkap tidak ditemukan adanya bekas luka kekerasan. Dokter spesialis mata membenarkan adanya penurunan penglihatan pada mata kanan. Polisi merilis hasil pemeriksaan MRI siswi SD di Gresik yang jadi korban perundungan. Dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik menegaskan, dari hasil pemeriksaan MRI, mata kanan siswi mengalami penurunan penglihatan, sedangkan mata kiri kondisinya normal. Dokter juga mengungkap tidak menemukan adanya bekas luka kekerasan. Sementara itu, untuk mengungkap kasus ini, polisi akan meminta keterangan sejumlah saksi lain. Jadi dengan MRI bisa diketahui semua kelainannya. Ya. Ternyata hasil dari pemeriksaan itu tidak didapatkan kelainan apapun, bekas darah, bekas fibrin, bagian dari darah, kelainan saraf, tidak ada secara anatomi yang menunjukkan bahwa mata atau komponen-komponen yang mendukung untuk melihat ini bekas terjadi kekerasan. Kita ke kasus lain, Saudara, soal perkembangan kasus anak yang meninggal tertimpa tembok saat berwudu di Padang, Sumatera Barat berakhir damai. Namun polisi terus melanjutkan proses hukum kasus anak meninggal yang tertimpa beton pembatas masjid yang roboh akibat ditabrak motor pelajar SMP. Pergi gaji. Ini di umur berapa dia tinggal sama kakek? Dari umur 8 bulan lah, dari kecil. Sebelum meninggalnya sempat buat kenang-kenangan sama kami di kontrakan. Apa tuh, Kak? Minta mandiin, suapin makan, garuk-garuk kaki, garuk punggung, minta jajan, minta temanin pipis. Beliin kue adiknya, bagi 2 ke adiknya. Yang sebelumnya enggak pernah kayak gitu ya, Kak? Enggak. Nova Desvita, ibunda anak yang meninggal saat berwudu, tak menyangka momen bersama sang buah hati di kontrakannya adalah yang terakhir kalinya. Sang anak berpulang akibat tertimpa tembok yang ditabrak sepeda motor pelajar SMP. Meski begitu, keluarga korban mengaku ikhlas dan mau berdamai dengan pelajar SMP penyebab robohnya tembok parkiran masjid. Mungkin ini kan udah damai ya, Kak ya? Kami ikhlas saja sekeluarga. Sekarang udah ikhlas ya? Berarti udah damai ya, Kak? Iya, udah damai. Meski keluarga korban dan pelaku bersepakat damai, Polresta Padang terus melanjutkan proses hukum kasus anak tewas tertimpa beton pembatas masjid yang ditabrak motor pelajar SMP. Untuk menerapkan restoratif justice atau penyelesaian di luar pengadilan, polisi tetap menunggu pernyataan damai secara resmi dari pihak korban dan pelaku. Sedang melakukan proses penyidikan terhadap perkara. Dalam perjalanannya nanti, kalaupun memang terjadi upaya perdamaian, silakan, karena memang si pelaku juga masih anak di bawah umur, tentu kita kedepankan upaya diversi. Tapi sementara sampai saat ini kami belum menerima secara resmi pernyataan perdamaian dari kedua belah pihak. Sebelumnya, seorang anak 8 tahun yang tengah mengambil wudhu meninggal tertimpa tembok pembatas parkiran. Tembok roboh lantaran tertabrak motor yang dikendarai pelajar SMP yang baru berusia 13 tahun. Tim Liputan, Kompas TV. Kami akan kembali lagi usai jeda dengan informasi, Saudara. Presiden Jokowi menanggapi isu anak bungsunya, Kaesang Pangarep, masuk ke PSI. Menurut Jokowi, Kaesang sudah meminta restu. Niatku
Madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku, niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, adem sari. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Ini Minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin sop kapsul. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Singkong, bagus buat kesehatan. Baru, Sido Muncul Natural Sari Kunyit Plus. Dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sido Muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Mahkamah Agung menggelar rapat harmonisasi peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penunjukan arbiter oleh pengadilan, hak ingkar pemeriksa permohonan pelaksanaan, dan pembatalan putusan arbitrase. Tujuan peraturan Mahkamah Agung atau Perma Arbitrase ini untuk memberikan penguatan kepada kelembagaan administrasi arbitrase baik nasional maupun internasional. Rapat harmonisasi peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penunjukan arbiter oleh pengadilan digelar di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Rapat digelar selama 2 hari, dihadiri pejabat dan pegawai dari lingkungan Mahkamah Agung. Menurut Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, I Gusti Agung Sumanata, rapat ini bertujuan untuk memberikan penguatan kepada kelembagaan administrasi arbitrase, baik nasional maupun internasional. Diharapkan nantinya perkara arbitrase bisa diselesaikan dengan efisien, maka akan mengurangi perkara-perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Di antaranya mengatur mengenai penunjukan
arbiter, hak ingkar, kemudian pembatalan putusan arbitrase nasional dan lain-lainnya. Tujuan daripada perma arbitrasi ini adalah memberikan penguatan kepada lembaga arbitrase, baik yang nasional maupun internasional, dan diharapkan nanti kalau perkara-perkara yang menyangkut arbitrase ini bisa diselesaikan dengan efisien, maka akan mengurangi perkara-perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Diharapkan dalam waktu dekat setelah harmonisasi ini akan digunakan dan berlaku secara nasional dan internasional dengan efisien. Karena pada hakikatnya, substansinya sudah disetujui pimpinan Mahkamah Agung. Bongga Wangga, Kompas TV, Jakarta. Tidak diakui kalau untuk yang nasional. Video berlatar gambar siluet dan suara diduga mirip Kaesang Pangarep diunggah Partai Solidaritas Indonesia PSI di akun media sosialnya. Aku kalah. Bapak yang kalah. Namaku Mawar, bukan nama sebenarnya. Saat ini, aku sudah memantapkan hati untuk masuk ke politik. Aku memang belum punya pengalaman di politik. Video bernarasi Mawar ini menyampaikan sosok yang bilang belum punya pengalaman politik, namun punya mimpi untuk Indonesia. Video memang tidak menampilkan sosok Kaesang, hanya siluet pria berkacamata di akhir. Namun suara yang menarasikan video ini diduga mirip dengan suara Kaesang. Video ini diunggah seiring dengan pernyataan sejumlah pengurus yang mengklaim Kaesang siap masuk ke PSI. Aku memang belum punya pengalaman untuk Indonesia lebih baik. Soal video ini, Wali Kota Solo yang juga kakak Kaesang, Gibran Raka Buming Raka menilai pengisi suara hingga siluet sosok yang diunggah dalam akun media sosial PSI belum tentu sosok adiknya, sehingga perlu menunggu penjelasan dari Partai Solidaritas Indonesia. Gibran menyatakan Kaesang belum bicara kepada keluarga soal keinginannya terjun ke politik. Suaranya Kaesang seperti itu. Iya, mirip berat-berat kayak Mas Gibran gitu suaranya. Enggak, kalau saya lihat di video pendeknya ya itu suaranya lebih ke apa ya? Lebih ke tenor ya, apa soprano ya. Bukan ke bass ya. Bukan Kaesang. Pria berkacamata ini kan belum tentu Kaesang, bisa saja itu siapa, Afgan atau siapa. Dicek dulu aja apakah itu betul Kaesang ya, jangan menduga-duga seperti itu ya. Belum tentu itu suaranya Kaesang, belum tentu itu siluetnya Kaesang juga kan ya. Belum tahu kita apa beliau Mas Kaesang itu sudah memutuskan. Mas Kaesang menjadi sosok yang sangat membanggakan bagi kami, anak muda yang hari ini bergabung di salah satu partai politik, anak insan atau partai politik anak-anak bocil. Saat ini, aku sudah memantapkan hati untuk masuk ke politik. Di video bernarasi Mawar yang diunggah PSI di akun Instagramnya ini, memang sekilas seseorang di video itu mirip dengan Kaesang Pangarep. Dan benar adanya, saat dikonfirmasi, Ketua DPD PSI Solo Jawa Tengah bilang kalau sosok Mawar dalam video itu adalah Kaesang Pangarep. Bahkan, DPD PSI Solo pun mengklaim jika Kaesang sudah masuk ke partainya. Ini dirilis video bergabungnya dengan nama samaran Mawar dan PSI. Ditandai dengan di belakangnya ada logo PSI dan diupload di namanya PSI ID resmi, Instagram maupun Facebook. Mas Kaesang menjadi sosok yang sangat membanggakan bagi kami, anak muda yang hari ini bergabung di salah satu partai politik, anak insan atau partai politik anak-anak bocil. Jadi ya ini mulai proses panjang dan ini setelah ini akan ada kejutan-kejutan baru lagi.
Sementara itu sejumlah pengurus PDI Perjuangan mengaku belum mendapatkan informasi soal putra bungsu Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang diisukan akan bergabung ke PSI. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan akan menanyakan langsung kepada Kaisang soal kebenaran bergabung ke PSI. Ya saya baru dengar belum tahu karena itu kan baru keluar tadi pagi beritanya. Jadi saya nggak mau mengomentari sesuatu hal yang ini masih katanya atau dengar. Saya mau cek dulu. Di PDI Perjuangan bukankah satu keluarga itu tidak berbeda? Ya kita lihat dulu apakah ini benar atau tidak. Soal kedekatan Kaisang dan PSI memang bukan hal yang baru. Sebelumnya, PSI gencar mempromosikan Kaisang menjadi wali kota Depok dengan memasang sejumlah baliho. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Jokowi menanggapi santai isu anak bungsunya masuk ke PSI. Menurut Jokowi, Kaisang sudah meminta restu. Jokowi menegaskan menyerahkan pilihan kepada anaknya karena sudah berkeluarga dan memiliki tanggung jawab sendiri. Terkait Kaisang yang sudah meminta doa restu keluarga, Jokowi berseloroh anak-anaknya tak bisa dilarang dan akan tetap melakukan apa yang mereka inginkan. Sudah sering menyampaikan ya, anak-anak itu kalau sudah berkeluarga itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah biasa di dalam keluarga minta doa restu. Karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan. Itu anak-anak saya seperti itu kalau mau tahu. Ya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka suara soal peluang pasangan Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. PDIP menyebut masih membuka peluang untuk semua nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo, termasuk Prabowo Subianto. Sekjen PDIP Hasto Kristianto bilang semua nama pendamping Ganjar sedang digodok. Akan ada momen yang tepat untuk PDIP mengumumkan pasangan Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo, tunggu momentumnya. Semua telah dilakukan kajian secara mendalam dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga nanti yang akan diputuskan adalah yang terbaik. Jelang pemilu 2024, sejumlah isu hoax mulai bermunculan di media sosial. Lantas bagaimana kita hendaknya memilah dan memilih isu yang sebaiknya diterima dan terbebas dari hoax? Kami akan hadirkan perbincangannya dalam Sapa Indonesia pagi hari ini. Usai jeda. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Wah, gerah, panas. Minum Adem Sari Sparkling, cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling, dengan es lebih enak. Adem Sari, vitamin C tinggi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru.
Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Wukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Expose. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Kontestasi jelang 2024 kian memanas. Bagaimana tidak, sejumlah isu digulirkan bagi para bakal calon yang akan menghadapi pemilu 2024. Baru-baru ini isu yang menjadi sorotan mengenai Menteri Pertahanan sekaligus bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto diterpa isu menampar Wakil Menteri Pertanian dalam rapat. Prabowo menyatakan berita hoax ini adalah bagian dari efek negatif internet bagi generasi muda di era teknologi modern saat ini. Tadi saya catat itu benar, ini tantangan bagi kita semua. Ya tapi memang ini ancaman dunia maya ini luar biasa. Sekarang cepat menyebarkan fitnah, hoax, yang aneh-aneh. Saya dibilang menempeleng Wakil Menteri Pertanian. Ya, aku tidak tertanya. Wakil Menteri, orang itu tidak pernah mungkin selama 4 tahun saya di pemerintah baru sekali saya bicara sama dia. Karena saya ini menteri, ya kan? Menteri bicara sama menteri, kan kira-kira begitu. Tapi kebohongan itu ada yang ketahuan. Tak hanya Prabowo, kami lansir dari website kominfo.go.id, sejumlah isu dan berita bohong hoax juga menerpa dua bakal calon presiden lain, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dalam sebuah unggahan video di media sosial, mengklaim mantan Gubernur DKI Jakarta yang saat ini bercapres Anies Baswedan ditahan selama 20 hari, padahal klaim ini adalah keliru. Diketahui gambar tersebut adalah hasil suntingan dan identik dengan artikel yang dirilis media online pada 17 Februari 2022. Tak hanya itu, isu Kominfo juga memperlihatkan ada 2 pendukung Anies Baswedan ditangkap karena mengancam Presiden Joko Widodo. Setelah dicek kebenarannya, informasi ini adalah tidak benar. Video yang diunggah bukanlah 2 pendukung Anies, melainkan video mengenai perampokan di daerah Batam. Bacapres Ganjar Pranowo juga terkena isu hoax, salah satunya mengenai pemilihan cawapres Ganjar. Yaitu dalam laman Kominfo ada sebuah unggahan bahwa teka-teki cawapres Ganjar terungkap, yaitu Said Akil Siraj. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut tidak benar.
Foto merupakan hasil suntingan dari foto asli, padahal foto yang diambil merupakan bagian dari kegiatan Rektor Unusra yang dilantik di Jakarta. Menghadapi ancaman hoax jelang pemilu, Menkominfo Budi Ari menegaskan bahwa sebaiknya masyarakat jeli dalam menerima sebuah informasi. Kami kutip dari laman kontan.co.id, Menkominfo Budi Ari Setiadi menyebut, disinformasi dalam kegiatan elektoral dapat mengakibatkan polarisasi antar masyarakat secara berkepanjangan, menurunnya kepercayaan pada demokrasi dan institusi pemerintahan serta menimbulkan instabilitas politik yang menghambat roda perekonomian. Jangan sampai kemudahan penyebaran informasi antar individual yang seharusnya mendorong penguatan demokrasi kita justru dimanfaatkan pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk saling menjatuhkan satu sama lain melalui information disorder. Mengenai pedoman liputan pemilu, Dewan Pers menggelar workshop dan pelatihan peliputan pemilu 2024 kepada sejumlah wartawan di salah satu hotel di kota Ambon. Dewan Pers juga mengingatkan media untuk tidak menggunakan media sosial sebagai sumber berita. Workshop ini bertujuan untuk menekankan beberapa pedoman, yaitu wartawan dan pers harus independen dalam peliputan pemilu, harus imparsial, tidak memihak, serta tetap mengedepankan kode etik jurnalistik secara profesional. Pelatihan dan pembekalan wartawan di seluruh Indonesia menyambut tahun politik ya pemilu 2024. Nah, diharapkan dengan adanya workshop ini, maka para wartawan dan media di seluruh Indonesia bisa melakukan liputan-liputan yang bermutu, yang memberikan informasi kepada publik ya dalam proses pemilu dan sampai nanti pada pemilu 2024. Meski kontestasi 2024 makin memanas, masyarakat tetap dihimbau jeli dan pintar menerima juga mencerna informasi yang diterima agar pemilu ke depannya dapat tercipta lebih damai. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jelang kontestasi, berbagai narasi mengenai pemilu 2024 hendaknya semakin kita pilih dan juga pilah agar tidak adanya fitnah maupun hoax yang terus membanjiri khususnya di media sosial. Lalu sebenarnya bagaimana pemerintah menangkal hoaks yang semakin kencang jelang pemilu dan bagaimana pula seharusnya masyarakat memilah agar tidak tergiring hoaks ini. Kami hadirkan perbincangannya dalam Sapa Indonesia Pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi dan juga ada Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong. Kami juga sebelumnya sudah mengundang Bawaslu untuk dialog hari ini namun belum mendapatkan respon hingga pagi ini. Tapi nggak apa-apa, kita akan tetap memperbincangkan soal bagaimana ancaman hoax jelang Pilpres 2024 ini. Saya langsung ke Pak Usman dulu. Pak Usman, kita tahu kan semakin dekat dengan Pilpres ini ancaman hoax juga semakin dahsyat. Salah satunya adalah yang menjadi korban hoax adalah salah satu kandidat dari Baca Pres Prabowo Subianto yang katanya informasinya ini dikabarkan hoaxnya adalah menempeleng salah satu menteri juga. Nah, apa yang perlu kemudian dicermati dari penyebaran hoax ini apalagi di jelang Pilpres 2024 ini? Ya, selamat pagi, halo. Ya, selamat pagi. Ya, silakan, Pak Usman. Ya, Mbak Disti. Jadi Kominfo dalam konteks pemilu, dalam menghadapi pemilu, ini sudah merencanakan, bahkan sudah menjalankan sejumlah langkah untuk mengurangi atau mencegah hoax di ruang digital. Ya, kita punya mekanisme untuk mengidentifikasi hoax. Yang pertama dengan mesin pencari atau mesin pengais yang kita sebut AIS, Automatic Identification System. Jadi mesin ini akan beroperasi secara otomatis selama 24 jam dalam sehari. Dan kalau menemukan hoax politik maka dia akan identifikasi. Yang kedua melalui patroli siber atau cyber patrol, ini tim yang terdiri dari 3 kelompok bekerja dalam 3 shift. Kalau mereka menemukan, jadi ini memelototi ruang digital, kira-kira seperti itu. Kalau menemukan hoax politik maka akan diidentifikasi. Dan yang ketiga melalui laporan masyarakat. Masyarakat bisa melapor kalau menemukan hoax politik melalui aduankonten.id. Nah, setelah kita identifikasi, nah kita tentu harus berdiskusi dengan Bawaslu. Ya, karena hoax politik ini memang definisinya agak seperti mirip ya dengan negatif campaign. Kita harus membedakan negatif campaign dengan black campaign. Black campaign itu masuk kategori hoax politik.
Nah, ini Bawaslu yang saya kira bisa mengidentifikasi, bisa mendefinisikan. Ya, karena ini kan terkait dengan aturan kampanye pemilu. Jangan sampai negatif campaign itu boleh di dalam aturan KPU. Jadi positif campaign boleh, negatif campaign boleh, yang tidak boleh ini kan black campaign. Pengalaman di 2017 di Pilkada DKI kita kedatangan banyak, ya semua kandidat datang melaporkan bahwa ini black campaign, ini hoax politik begitu. Tapi kita berdiskusi dengan KPU, dengan Bawaslu waktu itu, apakah ini black campaign atau negatif campaign begitu ya. Jadi negatif campaign memang menyerang lawan politik, tetapi dengan fakta begitu. Kalau black campaign memang menyerang lawan politik, tapi dengan kebohongan, begitu kira-kira. Ya. Nah, jadi selain itu yang harus dicermati ya, negatif campaign dan juga black campaign. Betul. Jadi kita menjalin MOU dengan Bawaslu, ya, dengan Bawaslu supaya kita tidak salah begitu, supaya kita tidak salah. Ranahnya ini kan ada di Bawaslu begitu ya. Oke, kalau kita lihat ini untuk dari Kominfo sendiri, dari patroli yang sudah dijalankan mulai hari-hari ini begitu menjelang Pilpres, sudah terlihatkah kemudian ada tren-tren sudah mulai ada berita hoax soal politik jelang Pilpres ini, Pak Usman? Oh iya, sudah ada di 2022 ya, ke tahun lalu atau 2 tahun menjelang pemilu begitu, itu kita menemukan total dalam 1 tahun 50 hoax terkait dengan pemilu. Nah, biasanya mulai mendekati masa kampanye itu akan semakin ramai ya, berkaca pada pemilu 2019. Puncaknya itu di pemilu 2019 di Maret 2019. Itu puncaknya di Maret 2019. Puncaknya di Maret 2019. Nah, ini kita perkirakan di Januari 2024 ini akan mencapai puncak hoax politik. Lalu kemudian menurun di Februari 2024 karena pemilunya itu kan tanggal 14 ya. Nah, setelah tanggal 14 itu akan turun biasanya hoaxnya. Hoaxnya itu akan turun karena Pilpresnya sudah kelar begitu, pemilunya sudah selesai. Nah, tetapi memang ada perbedaan di 2019 dan 2024. Ya, ini durasi atau rentang waktu kampanye. Itu yang kemudian mempengaruhi ya? Iya, akan mempengaruhi. Di 2019 kampanyenya ini kan panjang. Ya, kampanye. Biasanya ini hoax akan ramai ketika kampanye. Nah, sementara di 2024 ini kan pendek masa kampanyenya ya. 2-3 bulan lah. Tahun lalu 8 bulan atau 9 bulan begitu, pemilu lalu begitu. Nah, tetapi kita tetap harus waspada, antisipasi. Selain tadi ya tindakan yang kita men-take down hoax politik ya, termasuk dalam kasus kemarin yang Anda sebutkan itu sudah kita stempel hoax itu ya, sudah kita stempel hoax. Karena ada konfirmasi dari Presiden Jokowi misalnya dan juga dari beberapa narasumber bahwa itu tidak benar itu. Untungnya langsung bergerak cepat juga ya. Iya, dan selain itu kita juga melakukan literasi digital ya, apalagi disupport oleh masyarakat sipil. Misalnya Mafindo ya, Mafindo ini sedang melakukan edukasi kepada masyarakat bagaimana mengidentifikasi hoax. Ya, salah satu rumusnya itu kan too good to be true or too bad to be true ya, itu harus kita curigai. Kasus kemarin itu kan too bad to be true ya, terlalu buruk untuk benar begitu. Oke, saya ke Pak Ismail dulu. Pak Ismail, ini kan sebagai organisasi yang kemudian khawatir sekali terhadap berita hoax. Lalu bagaimana Anda melihat informasi yang disuguhkan saat ini? Karena trennya sudah pasti, kemudian ketika ada Pilpres trennya pasti akan meningkat penyebaran hoax ini. Apalagi di dunia maya, di media sosial, dahsyat sekali. Jadi kalau saya lihat memang, kalau dulu kan calon katakan 2 gitu ya. Mungkin kalau calon 3 itu berarti di jumlah hoaxnya bisa 3 kali lipat. Jadi potensinya itu seperti itu kalau dilihat. Dan pertama dari mana datangnya? Kemudian pertama dari para pendukung atau tim sukses. Mereka kalau ke calonnya sendiri masing-masing pastikan positif. Tapi ke calon yang lain biasanya berusaha untuk membangun persepsi negatif. Nah, persepsi negatif ini bisa potensi mengandung disinformasi.
Ya kira ini ya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat seperti contoh yang lagi tampil sekarang yang di stempel hoax itu banyak sekali di YouTube, Mbak. Nah, itu datangnya dari mana? Udah cukup lama gitu saya perhatikan. Sebetulnya masalah ekonomi ini. Banyak sekali orang-orang membuat kanal-kanal YouTube, tujuannya adalah mendapatkan view yang tinggi. Satu orang itu bisa bikin kanal YouTube itu banyak. Ya, kanal ini digunakan misalnya nih ada 2 calon. Orang yang tidak suka Anies, misalnya itu untuk calon itu. Dia buatinlah hoax-hoax buat mereka. Yang kira-kira hoaxnya menyerang Anies. Orang yang nggak suka Ganjar, ya dibuat hoax yang menyerang Ganjar gitu. Yang tidak suka Pak Prabowo dibuatin juga seperti itu. Jadi dia membuat hoax itu untuk semua kalangan, semua pasarnya. Caranya gampang sekali. Apa yang lagi muncul, entah itu di potongan foto di media online, dibuat narasi itu gampang sekali. Dan itu sudah sejak terjadi lama, Mbak. Sebelum era YouTuber, itu tahun 2017, ingat ya saya waktu itu masih era blogger. Jadi pada era blogger itu mereka membuat konten sama, tujuannya supaya dapat AdSense kan, dapat AdSense. Ya, dia itu di wawancara itu yang membuat hoax. Dia dapat keuntungan 1 tahun, sebulan itu 100 juta. Dia membuat 80 website waktu itu. Dan dari masing-masing website kan tinggi sekali, jadi nggak mungkin kan kita bisa membuat konten banyak. Nah, itu dia yang kemudian jadi pertanyaan kita juga. Kenapa kemudian satu orang ini bisa membuat akun, bisa dikatakan begitu banyak akun YouTube dan juga akun media sosial lainnya? Apakah kemudian ini hanya bisa dikatakan individu semata atau memang ini sudah tersistematis, sudah ada strukturnya sebenarnya, apalagi menjelang Pilpres ini? Anda melihatnya seperti apa? Kalau menjelang Pilpres ya arahnya tim mendukung untuk Pilpres. Saya kira tidak sebanyak itu ya akun-akun kanal-kanal YouTube yang mereka buat. Kalau saya lihat itu lebih benar-benar ekonomi karena itu panjang. Kita butuh waktu yang cukup panjang, sangat panjang sekali untuk mendapatkan subscriber yang sangat banyak kan. Gitu. Dan nggak bisa dalam waktu sebulan 2 bulan tiba-tiba banyak. Memang akan ada seperti itu yang mencoba untuk menyebarkan ya. Tetapi kalau yang di YouTube, yang saya perhatikan sering menyebar di grup-grup WA, kemudian balik lagi ke sana sehingga view-nya sangat tinggi. Itu kebanyakan masalah ekonomi dan itu bisa jadi individu. Ada beberapa orang yang waktu dulu itu ditangkap, bahkan dia itu mengaku, ya, saya punya kanal YouTube A, B, C, itu banyak sekali. Dan setelah saya lihat, isinya seperti menyuplai hoax untuk masing-masing kalangan. Mungkin ini Pak Usman Kansong, bagaimana Kominfo itu, kalau saja kita bisa deteksi ini, akun-akun kanal-kanal YouTube yang sudah jelas persis seperti yang di stempel tadi ya, kelihatan breaking news misalnya Pak Ganjar ditangkap atau pendukungnya ditangkap dan seterusnya. Itu banyak sekali. Kalau seperti ini bisa kerjasama Kominfo dengan YouTube ya, itu di take down. Mereka butuh waktu yang lama kan untuk mendapatkan follower yang banyak. Kalau sampai akunnya di take down, saya kira itu akan sangat membantu. Kalau seandainya mengejar satu persatu video YouTube-nya susah sekali karena mereka bisa bikin sehari itu bisa 5 gitu. Itu baru satu kanal. Nah, kalau kanalnya banyak, orangnya banyak sekali, itu luar biasa. Jadi dan YouTube ini produksinya tuh mudah sekali dibuat dan karena sifatnya gambar sangat up to date, dibumbui dengan cerita yang benar-benar disinformasi dan hoax tuh biasanya di-share ke grup-grup WA. Grup-grup WA pendukung dan seterusnya, mereka itu sifatnya massa, mereka sudah nggak bisa berpikir lagi, Mbak. Pokoknya kira-kira seperti ini, ya udah seperti benar gitu. Jadi ketika di stempel, adanya ditaruh di webnya Kominfo misalnya, tapi stempelan itu tidak menyebar di grup WA. Jadi ini kita bisa jadi masalah ya. Hoax-nya menyebar, tapi disinformasi nggak ikut menyebar. Nah kalau berarti kemudian itu yang menjadi PR juga, menjadi PR dari bisa dikatakan Kominfo ya. Anda menanggapinya seperti apa, Pak Usman Kansong? Memang sudah diklarifikasi kalau itu hoax, tapi kemudian klarifikasinya itulah yang seharusnya penting diterima oleh masyarakat kalau ini memang benar berita hoax gitu. Oh iya, setiap stempel hoax itu kita sebarkan secara masif kepada masyarakat, baik melalui website kominfo.go.id maupun lewat grup-grup WhatsApp. Jadi kita sebarkan, tujuannya 2 ya, selain menginformasikan kepada masyarakat bahwa itu adalah hoax, ini juga sebagai bentuk transparansi. Ya, jadi masyarakat juga bisa mengontrol kan, kalau ternyata misalnya ini, ya walaupun ini tidak pernah terjadi, itu ternyata bukan hoax begitu kan, masyarakat bisa kontrol begitu. Jadi
kami selalu menginformasikan, menyebarluaskan stempel hoax itu kepada masyarakat, baik melalui website maupun lewat grup WhatsApp. Ya, sudah ada timnya itu yang menyebarkan ke masyarakat begitu ya. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan Bung Ismail Fahmi ya, memang pertama-tama sebetulnya untuk mencegah hoax ini peran platform sangat kita butuhkan. Ya, sebagai contoh menjelang Pilpres 2020 di Amerika Serikat, masyarakat sipil menemui Mark Zuckerberg, ya, menemui beberapa CEO ataupun founder platform. Dan waktu itu para masyarakat sipil ini meminta platform memban akun Donald Trump karena pengalaman di 2016 Donald Trump ini kan doyan menyebarkan hoax untuk menyerang Hillary Clinton kan, dan kemudian platform itu memban akun Donald Trump, ya, misalnya Twitter, kemudian Facebook. Nah, pendekatan-pendekatan ini saya kira bagus juga bila dilakukan oleh masyarakat sipil. Ya, sebab kalau pemerintah yang melakukan ini kan bisa muncul persepsi macam-macam, misalnya membungkam kebebasan berpendapat dan seterusnya begitu, ya kan? Jadi bisa dirasa nanti jangan-jangan malah berpihak ke salah satu paslon begitu ya? Nanti dianggap kita berpihak kepada salah satu paslon. Ini akan bagus kalau masyarakat sipil bertemulah dengan para platform ini yang ada di Indonesia ya untuk memberikan masukan. Ya, tetapi seperti Bawaslu ya, Bawaslu itu kan sudah menjalin MOU dengan TikTok misalnya, untuk memberikan satu katakanlah microsite bagi Bawaslu untuk mengkampanyekan pemilu damai, pemilu tanpa hoax. Nah, ini juga sebetulnya dilakukan. Tapi Bawaslu ini kan di luar pemerintah ya. Saya kira bagus sekali. Tapi pemerintah juga melakukan berbagai pendekatan dengan para platform. Tetapi pendekatannya ini yang kita lakukan, ayo bantu pemerintah mewujudkan, negara ini mewujudkan kampanye damai. Misalnya satu platform punya tagline sekarang ini bijak bersuara begitu. Nah, ini pendekatan-pendekatan yang kami lakukan, pemerintah lakukan, ini bersifat positif begitu ya. Bukan meminta ban akun begitu ya. Tetapi kalau memang sudah terbukti dia ini menjadi tersangka, ya baru kemudian pemerintah, Kominfo dalam hal ini akan meminta platform untuk memban akun. Ya, ini banyak sekali terjadi ya, tetapi memang sudah ada langkah hukum yang dilakukan oleh Polri begitu kan. Nah, tapi kalau dalam konteks politik ini kita ya harus maksudnya ya hati-hati juga begitu, jangan sampai kemudian muncul tuduhan menghambat kebebasan berekspresi misalnya begitu. Jadi kita tetap lakukan tapi pendekatan yang sifatnya positif kepada platform. Tetap dilakukan pendekatan yang bersifat positif kepada platform-platform ya, itulah yang kemudian kasus yang disampaikan Ismail Fahmi tadi itu kan terjadi ya di Jawa Timur ya. Itu ininya pembuat hoaxnya itu kan kemudian memang dijatakan tersangka oleh Polri dan kemudian Kominfo meminta YouTube untuk memban akunnya itu begitu. Oke. Nah, tentu saja perlu ada langkah cepat, tidak hanya dari Kominfo tapi juga dari berbagai pihak, salah satunya juga dari Bawaslu yang kemudian harus lebih cepat untuk dilakukan, apalagi ini jelang pemilu, jangan sampai kemudian kalah start dengan buzzer yang kemudian juga semakin banyak apalagi menjelang Pilpres 2024. Dan langkah apa nantinya yang akan terobosan apa yang nantinya akan menjadi inovasi dari Kominfo, kita akan simak perbincangannya nanti, tapi usai jeda tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung,
ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Ini Minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Ukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Kini usaha ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, bulatkan tiketmu. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas bagaimana soal menangkal hoax, apalagi menjelang Pilpres 2024. Jangan sampai kemudian trennya ini naik dibandingkan dengan 2019 pada Pilpres sebelumnya. Nah, butuh langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah. Apalagi bisa dikatakan buzzer ini akan semakin banyak, buzzer ini akan semakin pintar begitu, Pak Usman. Bagaimana langkahnya? Ya, jadi kita pertama-tama itu tadi saya sampaikan ya, ada dua sebetulnya hal yang bisa mengurangi hoax ya, dalam hal ini hoax politik. Yang pertama adalah tanggung jawab ataupun kontribusi platform. Nah, yang kedua adalah lewat regulasi ya. Kalau tanggung jawab platform ini kan istilahnya voluntary regulation begitu, self regulation ya. Tentu ini ada batasnya karena itu harus ada regulasi dari negara, dari pemerintah begitu. Dalam hal ini kalau pemilu KPU ya, KPU ini bisa menciptakan PKPU ya untuk mengurangi namanya hoax tadi itu. Nah, platform ini betul-betul bertanggung jawab karena mereka punya mekanisme sendiri ya. Yang kadang-kadang kalau kita coba masuk ke dalam situ mereka menolak ya, contohnya publisher right lah. Kita ini kan ingin mengatur sebetulnya ya. Tadi yang disampaikan Bung Ismail Fahmi, motif ekonomi ini kan karena sistem mekanisme yang diciptakan oleh platform.
Kalau diklik banyak, dia ditonton banyak, maka dia dapat duit banyak kan begitu. Maka dibuatlah konten-konten yang kira-kira akan clickbait begitu. Nah, berarti kan di sini mekanisme platform ini yang bisa mengurangi hoax. Nah, jadi saya kira mari kita sama-sama ya tuntut tanggung jawab platform, tuntut kontribusi platform untuk mengurangi hoax, dan pemerintah dalam hal tertentu, dalam tingkat tertentu, tadi seperti saya sampaikan sudah melakukan pendekatan dengan platform. Ya, dengan platform supaya mereka, ayo kita sama-sama mewujudkan pemilu yang damai. Yang kedua, regulasi. Kalau regulasi yang sudah tersedia kan ada Undang-Undang ITE misalnya begitu, ada PP 71 2019, ada peraturan Menkominfo nomor 5 tahun 2020 dan 2021 ya. Tetapi terkait spesifik pemilu ini KPU bisa mengeluarkan PKPU, peraturan KPU begitu, terkait dengan penggunaan media sosial untuk kampanye ya. Misalnya berapa banyak sih satu kandidat boleh memiliki akun misalnya begitu. Kemudian transparansi, penggunaan big data dan micro targeting misalnya. Kemudian juga platform juga harus ya paling nggak terbuka kepada KPU terkait dengan algoritmanya begitu misalnya ya. Tetapi apakah masih cukup waktu ini bagi KPU untuk menyusun regulasi-regulasi tersebut begitu? Oke, masih cukup waktu atau enggak? Karena pasti sudah sibuk ya. Betul, bahkan parpol juga harus, dan kandidat ini juga harus transparan. Tapi bisa nggak kemudian Kominfo ini masuk melalui Undang-Undang ITE bekerja sama dengan kepolisian soal untuk kemudian menjerat ini dengan Undang-Undang ITE, men-take down, bisa nggak masuk dari situ? Kalau memang sudah benar-benar akun ini sudah mengkhawatirkan begitu? Iya, bisa saja kan. Undang-undang yang dipakai pertama pasti undang-undang pemilu ya, yang lex spesialis kan begitu. Kemudian bisa saja undang-undang yang lain, jungto istilahnya begitu, undang-undang ITE bisa dipakai. Dan dalam pemilu ini kan ada yang namanya Gakumdu, penegakan hukum terpadu, yang terdiri dari Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Nah, Kominfo tidak masuk di dalam sistem itu begitu loh, dalam Gakumdu. Tetapi kita bisa berkontribusi, misalnya memberikan fakta-fakta, bukti-bukti ya bahwa seseorang, katakanlah begitu, satu peserta pemilu ini memang ya suka menebar hoax begitu kan. Dan menebar hoax itu termasuk pelanggaran Undang-Undang ITE begitu. Bisa saja seperti itu kita lakukan. Jadi aspek penegakan hukumnya, kalau take down itu kan lebih ke mekanisme korektif ya. Kita mengoreksi ya ini. Nah, yang namanya represif ya itu tadi penegakan hukum terpadu, Gakumdu pemilu itu. Oke, kita dari tadi berbicara soal bagaimana pencegahan, kemudian penindakannya akan seperti apa, men-take down segala macam. Tapi Pak Ismail, apa sih yang perlu kemudian diketahui oleh masyarakat, perbedaan jenis-jenis informasi yang ini udah pasti hoax nih? Ada nggak ciri-ciri khususnya? Apakah ada bentuk yang tadi seperti Pak Ismail mengatakan ada kalimat breaking news atau seperti apa? Ada nggak ciri-ciri khusus yang biasa dilakukan oleh oknum-oknum ini yang penyebar hoax, buzzer-buzzer ini agar memilih bisa clickbait begitu? Yang juga perlu diantisipasi oleh kita sebagai warga. Oke, kalau kita berikan dua ya, hoax yang dibuat katakan mungkin oleh pendukung ya, tim strategis. Mereka pasti berusaha untuk membuat secara seelegan mungkin ya, seelegan mungkin, tidak mudah kelihatan, karena ingin mempengaruhi opini publik melalui pesan-pesan yang tertutup ya. Tapi mereka akhirnya percaya. Tetapi hoax yang sifatnya untuk ekonomi tadi saya bilang tadi, seperti yang di dalam insert di Stanford Kominfo kan banyak sekali. Itu jelas sifatnya clickbait, ada breaking news, ditangkap, dan seterusnya. Gambar-gambarnya seperti real ada. Jadi mereka itu menggabungkan gambar real ya, supaya masyarakat percaya, ditambah dengan narasi yang sudah difabrikasi dengan judul-judul yang sifatnya bombastis. Karena kalau tidak bombastis orang nggak tertarik untuk ngeklik. Gitu. Heboh ditemukan, kemudian terbuka dibuktikan, ditangkap lah. Itu sebagai contoh-contoh yang banyak digunakan. Dan akun-akun seperti ini kan sebetulnya banyak ya. Mungkin salah satu yang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat
tadi katakan Kominfo tidak, dan bagus juga ya, Kominfo tidak langsung kemudian take down karena persepsi negatif bisa muncul. Tapi kan ada kerjasama antara Kominfo dengan masyarakat sipil, dengan Mavindo dan media-media. Kita bisa supply dengan list akun-akun yang selama ini membuat hoax, dan memang ketika ada analisis untuk waktu yang lama, jelas mereka tidak terafiliasi kepada partai politik, benar niatnya adalah ekonomi, niatnya benar-benar untuk mendapatkan keuntungan dari iklan ya yang muncul untuk ekonomi, tapi dengan cara merusak itu masyarakat lewat informasi yang salah. Daftar ini kemudian disampaikan kepada platform. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa tuntut platform. Kita sudah bantu ini akun-akunnya, dan seterusnya. Tolong kamu berbuat. Nah, saya kira kerjasama banyak pihak itu bisa kita lakukan dengan cara seperti tadi. Ada satu lagi pelajaran yang menarik pada saat Pilpres 2019, Pak. Ketika debat Pilpres ya waktu itu kan muncul informasi yang benar dan yang tidak, data-data yang benar dan yang tidak disampaikan oleh kandidat itu. Dan salah satu yang potensial menjadi sumber untuk melakukan cek fakta itu adalah media. Waktu itu media berkumpul, mereka langsung ngecek pernyataan itu benar atau tidak. Dan di dalam peta jejaring media sosial yang saya gambarkan ya pakai drone itu, media itu ada di tengah. Masyarakat itu akhirnya mengkonsumsi informasi dari media. Ya, jadi ini sangat penting ketika ada informasi yang salah, tim media dengan Mavindo mereka segera membuat klarifikasi. Seperti ini sekarang sudah dilakukan, dan itu terus dilakukan dengan cara supaya masyarakat bisa langsung dapat informasi yang tepat. Di samping masyarakat itu diajarkannya bagaimana mendeteksi, di samping itu juga sekarang begitu banyak massa yang masih nggak tahu mereka gimana cara mendeteksi. Bahkan orang yang sudah pengalaman pun, kadang profesor, dokter, itu masih kemakan. Artinya tetap perlu yang namanya flagging, tagging, yang kemudian disebarkan luas oleh media itu untuk membantu mereka yang massa yang nggak tahu membedakan mana yang hoax dan bukan. Oke, jadi sebenarnya siapa sih target market pasar penyebar hoax ini? Karena kalau misalkan kita gitu ya memang melek digital, kemudian melek juga literasi, kita akan mengecek ke media-media mainstream yang bisa dikatakan memang benar dan kredibel. Lalu bagaimana dengan target market pasar mereka sebenarnya? Dan bagaimana mengantisipasinya pula? Target marketnya ya, saya kira kelihatan jelas kok, mereka yang emosional ya, ada hubungan emosi itu bisa jadi hubungannya karena urusan keagamaan ya. Jadi hoax keagamaan itu banyak. Dulu itu ada hoax pada saat pengumpulan donasi ya untuk Palestina. Ustadz Hadi Hidayat ditangkap karena menggelapkan 30 miliar. Wah, ada gitu. Dan itu di satu kanal dia bikin seperti itu lebih dari 10 gitu. Ustadz Hadi Hidayat ditangkap polisi. Dari itu ini kan fitnah yang luar biasa. Dan gambarnya diubah, diedit. Sekarang kan kita juga lihat juga ya, mungkin tokoh politik siapa kemudian lagi di rumah sakit, kemudian dengan bantuan artificial intelligence mereka dengan mudah tolong gabungkan foto ini tapi wajahnya diganti gitu. Sangat mudah sekali. Jadi fabrikasi kalau zaman sebelum ada AI mereka harus hanya teks saja, hanya cerita-cerita saja, judul dan isi. Sekarang fabrikasinya sudah dalam bentuk gambar, dimudahkan sekali. Dan seperti Pak Usman tadi ceritakan soal deepfake, ya, videonya nanti suatu saat bisa dimudah juga dimodifikasi. Tapi untuk deepfake ini mungkin masih sedikit, tapi modifikasi gambar ini sudah sangat dimudahkan. Jadi kelompok-kelompok yang mereka ada afiliasi dengan agama, dengan politik, dengan isu-isu tertentu yang mudah disulut informasinya, mereka adalah kandidat calon pasar yang sangat tinggi untuk melihat video itu. Oke, tapi Anda melihatnya untuk tren 2024 ini, apakah akan ada kenaikan, masih ada kenaikan di situ untuk penyebaran hoax dan SARA juga masih ada? Anda melihatnya seperti apa? Apakah justru akan lebih menurun dengan banyaknya kampanye-kampanye semacam ini yang dilakukan, apalagi masa kampanye di KPU sendiri dipersingkat begitu? Saya kira akan berjalan ya, karena motifnya ekonomi. Ya. Jadi ketika ada 3 kandidat, malah sebetulnya bahan untuk membuat hoax juga lebih banyak lagi. Ya. Kalau tadi cuma 2, ya sekarang ada 3. Ya. Mereka tinggal mainkan aja gambar-gambar itu. Dan pendukung satu dikasih hoax ini, mereka sudah marah, kemudian nge-view, nge-share, dan seterusnya. Jadi ini yang menjadi tantangan kita ya. Kira-kira motivasi apa lagi yang paling kuat kan sekarang, kecuali motivasi ekonomi. Motivasi ekonomi inilah yang kemudian mendorong orang dengan sangat serius membuat konten-konten itu. Sementara kita sendiri sibuk hanya untuk mengklarifikasi ya, setiap konten yang mereka buat, produksinya sangat masif.
Dan di sisi yang lain ini ada dilema juga ketika kita sampaikan bahwa ini hoax, kemudian kita sebarkan, ternyata juga membantu menyebarkan juga. Orang akhirnya ngeklik sana, jadi view-nya makin meningkat juga. Jadi mereka senang juga di satu sisi. Jadi ini dilema juga. Oke, apa yang paling secara jangka pendek ya, karena ini sudah dekat sekali, yang bisa dilakukan menurut Anda untuk menekan, kalau 0 sampai 0 sekali kan mungkin tidak bisa begitu, paling nggak menekan secara signifikan dengan waktu yang begitu singkat? Saya kira sumbernya, Mbak. Sumbernya ini yang harus ditekan ya. Kalau dilihat motifnya, kalau memang mereka menyebarkan informasi motifnya karena politik, misalnya ini dari tim sukses ini dan itu, oke lah itu biarkan aja dulu. Kita main di sisi kontennya kita flag bahwa ini benar atau tidak. Tapi kalau sudah clear sumbernya itu motifnya ekonomi, mereka nggak akan berhenti. Ini yang harus ditekan sumbernya. Kita buat listnya, kita kasih bukti-bukti yang kuat, kita sampaikan kepada platform, kerjasama antara Kominfo, masyarakat sipil ya, kemudian di situ ada Mavindo dan yang lain-lain, sampaikan inilah listnya, tolong di take down. Ya, Kominfo dari sisi policy, aturan kan, kemudian masyarakat sipil dari sisi membuat data-data berdasarkan trennya ini. Saya kira ini kalau dilakukan bisa sangat cepat meredam, karena sumbernya sendiri kan sudah dimatikan kalau itu. Oke, Pak Usman, terakhir Pak Usman, apa yang ingin disampaikan, imbauan apa yang ingin disampaikan lagi-lagi untuk warga jelang Pilpres 2024, jangan sampai menggunakan telepon pintar, tapi lebih pintar teleponnya dibandingin orangnya gitu ya? Iya, jadi gini tadi, itu menarik. Lebih pintar telepon pintarnya daripada orangnya. Jadi sekarang ini ada pertandingan ya antara teknologi dengan demokrasi ini. Nah, jadi ya kita harus mengalahkan teknologi kalau demokrasinya mau maju. Dan teknologi itu pasti terkait dengan platform kan. Jadi motif ekonomi itu tidak akan tersalurkan kalau platformnya tidak menyalurkan juga begitu. Jadi sekarang menurut saya kuncinya adalah di pendekatan kepada platform. Ya, supaya hoax itu tidak menyebar lewat platform. Kan sekarang diskusinya itu, teknologi gitu, platform. Jadi seheboh apapun motivasi orang secara ekonomi, dia tidak akan tersalurkan kalau platform punya kontribusi, punya tanggung jawab dalam mewujudkan pemilu damai. Nah, karena itu mari sama-sama kita ajak platform ya untuk mewujudkan pemilu di Indonesia yang damai begitu, yang jujur, adil, dan sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang memang kita harapkan bisa membawa Indonesia pada kemajuan, pada kesejahteraan. Oke, dan untuk pengguna media sosialnya seperti apa? Ya, kalau pengguna media sosial ini kan kita lakukan literasi digital ya. Tapi yang menarik ini soal target. Kemarin saya ke Solo dan sempat ke eventnya Mavindo. Nah, Mavindo ini melakukan literasi digital kepada senior citizen, kepada orang-orang tua. Ya, ini menarik. Kenapa? Memang biasanya yang lebih percaya dengan hoax itu adalah orang-orang tua. Orang-orang tua, iya. Iya, jadi orang-orang tua yang tidak kritis. Ya, ada penelitian di Amerika, ternyata polarisasi itu terjadi pada pemilih tua, bukan pemilih muda. Nah, mereka ini umumnya menerima hoax ini lewat aplikasi tertutup atau private application ya, misalnya WhatsApp keluarga begitu. Nah, karena itu Mavindo melakukan literasi digital itu kepada orang-orang tua begitu. Ini sangat menarik ya. Tetapi kalau Kominfo juga melakukan literasi digital kepada semua kalangan, termasuk kepada anak-anak muda, apalagi pemilih muda sekarang ini kan hampir 60% ya. Iya, lebih cerdas pastinya ya. Tapi itu fakta loh, bener loh, Pak Usman. Orang tua pasti, orang tua saya misalkan, ini Dis bener nggak ini berita ini? Kalau saya pasti sebagai anak pasti enggak, itu nggak bener. Langsung ke media mainstreamnya ini yang benar segala macam. Tapi bagaimana dengan orang tua yang lain begitu kan? Itu yang kemudian harus di literasi digitalnya harus lebih ditingkatkan ya, Pak Usman ya. Baik. Iya, betul. Baik, tentu saja harus dipilih betul bagaimana informasi yang benar dan juga mana informasi yang berita bohong. Terima kasih informasinya. Sudah ada Ismail Fahmi, Pak Ismail terima kasih, dan juga ada Pak Usman Kansong juga telah bergabung bersama kami. Kita jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Terima kasih. Saudara, informasi lain yang juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi, sejumlah daerah alami krisis air bersih yang cukup parah akibat dampak kemarau panjang. Selengkapnya akan hadir dalam segmen selanjutnya.
Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, beraroma wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsoko. Dam, itu maksudnya aku sama kamu kan? Kita mau ketemu siapa? Mereka share. Iya, kamu. Beli Oreo wafer, scan, dan cek caranya di Instagram. Yuk, ikutan. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Kini usaha Ratu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, mulakan tiketmu. X-Force. Saudara, musim kemarau yang berkepanjangan membuat sejumlah daerah di Indonesia mengalami kekeringan. Dampaknya, warga kesulitan untuk mendapat pasokan air bersih guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kesulitan air bersih akibat kemarau panjang terjadi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Hal ini membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Warga di Desa Penadaran, Kecamatan Gubuk ini harus berjalan kaki hingga 1 km lebih untuk mencari sumber air di tengah hutan. Meski harus antri bergiliran untuk mengambil air, mereka rela menunggu berjam-jam demi mendapat beberapa jerigen air. Padahal kondisi air sudah mengeruh karena sumber air makin menipis. Antri nanti kalau pagi bergilir gitu, Mas. Terus kalau pagi sudah dapat, sorenya nggak usah ngambil lagi, yang lain lagi gitu. Gantian aja. Yang ini ngantri nih. Lebih ngantri di sini, sebagian di sebelah sana gitu. Terus kalau nggak dapat ya nunggu paginya lagi kan dapat, Pak. Kemarau panjang membuat warga di Blora, Jawa Tengah terpaksa mengantre untuk mengambil air bersih di Sendang. Mereka rela berangkat pagi hari agar tidak kehabisan air. Warga mengaku sudah 5 bulan terakhir mengalami kekeringan. Air di Sendang saat ini menjadi salah satunya sumber yang dapat dimanfaatkan warga. Namun karena banyaknya warga yang mengambil air, membuat air di dalam Sendang terus menyusut. Lama. Sejak kapan? Sejak bulan apa mungkin? Bulan apa? Sudah 5 bulanan. 5 bulanan Bu. Kali, ya kadang 5 kali.
Itu rutin setiap hari Bu ya? Iya. Itu per hari ada berapa jeligen misal Bu itu sekali 15. jalan? 15 jeligen langsung. Iya lah, kan balik 5 kali. Sekali. Sementara itu di Ponorogo, Jawa Timur, dari 40 titik rawan kekeringan yang melanda, Dusun Sukun, Kecamatan Pulung, Ponorogo menjadi yang terparah. Sumber air ikut mengering bahkan sejak awal musim kemarau. Selama 30 tahun, setiap musim kemarau, warga di sini selalu kesulitan air bersih. Untuk mencukupi kebutuhan air, warga hanya mengandalkan resapan saluran air irigasi. Nanti saya bonggol pisang di belah, ini gue diurek-urek ini kalau koyo belik diminum. Iya. Sampai segitunya, Pak? Iya, nanti bonggol gedang dipotong, ya terus didulek-dulek, Pak. Nanti lho. Jadi cairan itu? Iya. Kan ada airnya. Diminum. Antri ambil air itu, Pak. Beruntung sebelumnya Pemkab Ponorogo sudah mengirimkan 5.000 liter air bersih di wilayah ini dan warga berharap bantuan air bersih terus dilakukan. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk memantau apakah krisis air bersih dan dampaknya seperti apa, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Hendra Setiawan di Ponorogo, Jawa Timur. Hendra, selamat pagi. Bagaimana kondisi warga di sana? Apakah sampai saat ini masih mengandalkan saluran air irigasi yang tampaknya juga semakin menipis? Ya, Pak Sekali dan Saudara, memang setiap memasuki kemarau, setidaknya ada pantauan dari BPBD, setidaknya ada 40 titik rawan kekeringan, dan salah satu yang terparah memang berada di Dusun Sukun di Desa Sidoarjo. Mereka hanya mengandalkan selama ini, selama sekitar lebih dari 30 tahun mereka hanya mengandalkan dari saluran irigasi. Artinya hanya resapan dari saluran irigasi yang kemudian sedikit direndamkan untuk bisa dikonsumsi setiap hari. Namun belakangan ada kiriman dari BPBD dropping air bersih sehingga seminggu terakhir ini mereka bisa memanfaatkan untuk mengkonsumsi itu dari kiriman air bersih karena kemarin sudah mendapatkan dropping air. Namun untuk kebutuhan MCK mereka tetap mengandalkan dari irigasi itu. Begitu Pak Sekali. Nah Hendras, ini kan kalau lihat dari gambarnya juga airnya keruh gitu ya, yang artinya tidak bersih, meskipun tadi Anda cerita bahwa sudah ada drop-dropan air bersih dari BPBD. Nah ini saat ini bagaimana kondisi kesehatan warga di sekitar sana? Ya, sempat saya beberapa kali tanya karena ini memang sudah menjadi tradisi mereka, bahkan dropping air ini baru terjadi hanya setahun belakangan ini saja. Artinya dari sekian puluh tahun ke belakang, setiap kemarau mereka hanya mengandalkan air-air keruh itu. Nah, memang tidak hanya keluhan memang sebenarnya tidak layak konsumsi, tapi karena keterpaksaan, karena hanya itu sumber air yang bisa didapat oleh warga, artinya itulah yang dikonsumsi. Salah satu cara mengantisipasinya warga mengaku dengan cara misalkan mengendapkan dari air keruh itu, diendapkan semalam untuk kemudian bisa dikonsumsi keesokan harinya. Itu pun Pak Sekali jumlahnya terbatas, artinya kuota irigasi itu bergantung pada jadwal aliran sawah yang berada di desa-desa di bawahnya. Artinya mereka hanya berpangku dari saluran irigasi itu. Mereka tidak mengeluh, artinya tidak ada keluhan sakit karena konsumsi air itu, tapi mereka hanya berharap kalau artinya mereka sangat bersyukur jika ada dropping air secara rutin untuk paling tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dari sisi makan minum. Tapi untuk MCK mereka masih saja mengandalkan air dari irigasi itu. Pas sekali. Lalu selanjutnya bagaimana? Apakah ada tindak lanjut ataupun langkah lain yang dilakukan Pemda untuk mengatasi krisis air bersih ini? Ya, di mana saya berdiri ini, saya berada di BPBD Ponorogo, sekaligus BPBD mengonfirmasi bahwa memang per hari ini sudah setidaknya dari 40 sekian titik yang rawan kekeringan, ada 6 terparah yang setiap hari sejak beberapa pekan terakhir melakukan dropping air kepada setidaknya ada 6 lokasi, 6 titik yang terparah. Artinya hanya berpangku dari dropping air. Jika tidak ada dropping air, misalnya di Dusun Sukun itu misalnya, mereka terpaksa mengonsumsi air dari irigasi yang keruh, bahkan keruh dan kuotanya terbatas. BPBD memastikan tepat di mana saya berdiri ini juga rutin dalam sehari. Ini saja beberapa waktu yang lalu, sekitar 10 menit yang lalu, 1 unit truk tangki diberangkatkan ke satu titik yang memang membutuhkan air karena kemarau semakin parah ini. Begitu Pak Sekali.
Baik, terima kasih Hendra Setiawan untuk laporan Anda langsung dari Ponorogo, Jawa Timur. Sorotan lainnya, Saudara, pasca penggerebekan panti asuhan di Medan, Sumatera Utara yang diduga mengeksploitasi anak melalui media sosial, petugas membawa anak yang tinggal di panti asuhan ke Sentra Bahagia Kementerian Sosial. Nantinya anak-anak akan dipulangkan ke orang tua mereka. Pasca penggerebekan, Dinas Sosial kemudian mendata anak yang dapat dipulangkan ke orang tua atau dibawa ke panti asuhan milik negara. Hasilnya, 4 orang anak sudah diserahkan ke pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang dan 1 anak dikembalikan ke orang tuanya. Sementara 20 anak lain masih dilakukan penelusuran terkait keberadaan orang tua mereka. Jadi yang tinggal sekarang di Sentra Bahagia itu ada 20 orang anak. Mudah-mudahan dalam waktu segera kita akan menelusuri semua orang tua dari 20 anak tersebut. Semaksimal mungkin kita upayakan si anak ini bisa kembali kepada orang tuanya. Oh, jadi secara general anak-anak ini sebenarnya ada orang tuanya ya? Sebagian besar ada. Pasca Dinas Sosial bersama polisi menggerebek panti asuhan yang mengeksploitasi anak melalui media sosial TikTok, polisi kemudian menetapkan pengelola panti asuhan sebagai tersangka. Polrestabes Medan sedang menyelidiki keterangan istri pengelola panti asuhan yang saat ini masih berstatus sebagai saksi. Ngurus sekitaran 2 ini, suami istri dan istrinya. Pemiliknya juga tuh Pak ya? Iya. Ya. Istrinya kenapa nggak ditetapkan jadi tersangka Pak? Ya, ini masih kita dalami. Nanti kalau memang masuk ke dalam ini, maka hukumnya akan kita tindak lanjuti. Sementara itu, Melisa, salah seorang warga yang pernah menyumbang di panti asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama, mengaku terkejut dengan adanya penggerebekan di panti asuhan. Dirinya baru mengetahui jika panti asuhan tidak memiliki izin. Saat mengunjungi panti asuhan, Melisa mendapat informasi bahwa panti asuhan itu juga menerima anak yang dititip oleh orang tuanya. Pas kami lewat ketepatan di sini tidak sengaja tadi malam terjadilah penggeledahan dan diusutlah kasus ini benar atau tidaknya. Oh, berarti kakak udah pernah jadi penyumbang di sini dan selama ini nggak tahu kalau ada kejadian jalan gitu ya. Okay. Dan semalam karena suami yang pemilik ini sudah diamankan polisi, yang tersisa hanya ibu itu. Jadi saya tanya sama ibu itu karena kan namanya kita udah pernah nyumbang, Bang, udah pernah komunikasi dong kan. Jadi saya tanya dan dia mengakui bahwasanya ada memang titipan anak di sini. Pengasuh panti asuhan di Medan, Sumatera Utara diduga mengeksploitasi anak melalui tayangan di media sosial TikTok. Pengasuh menyuapi bayi yang baru berusia 2 bulan dengan bubur saat dini hari. Upaya netizen menegur pemilik akun TikTok tidak digubris. Netizen pun melaporkan panti asuhan tersebut. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan dalam laga Asian Games menghadapi Taiwan. Lantas bagaimana peluang Indonesia untuk lolos ke 16 besar Asian Games? Perbincangannya akan kami hadirkan usai jeda, Saudara. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa kan? Buruan beli, bisa gratis better lagi. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya meredakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau.
Asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Gimana aku tahu Enfagrow E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E Plus MFGM Pro. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh. Asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Hasil negatif diperoleh Timnas Sepak Bola Indonesia pada laga kedua Grup F Asian Games dan dijagokan mengalahkan Taiwan. Garuda Muda justru keok dengan skor 0-1. Menghadapi Taiwan pada laga kedua Grup F, Indonesia kesulitan menembus pertahanan lawan. Gawang Garuda Muda yang dikawal Adi Satrio malah kebobolan pada menit ke-47 lewat sontekan Chen Wen-yen. Defisit 1 gol memaksa pasukan Indra Syafri untuk tampil lebih menyerang. Peluang datang pada menit 55 saat tembakan keras Rizky Ridho membuat kiper Taiwan mesti jatuh bangun membuat penyelamatan. Hingga bubar pertandingan, Indonesia gagal mengonversi peluang yang didapat. Garuda Muda pun harus mengakui keunggulan Taiwan dengan skor 0-1. Bagaimana peluang Indonesia untuk bisa lolos ke 16 besar sepak bola Asian Games? Kami pagi ini sudah bersama pengamat sepak bola Bung Kusnaini. Bung Kusnaini, selamat pagi. Selamat pagi, Paskalis. Oke, ini sebenarnya kekalahan Indonesia kemarin cukup mengecewakan ya. Apalagi kita sebenarnya sebelumnya lawan Taiwan untuk Piala Asia U23 ini bisa menang begitu 9-0. Apa evaluasi dan apa yang Anda lihat dari hasil kemarin, Bungkus? Iya, yang pertama kalau ada anggapan bahwa tim kita menganggap remeh China Taipei atau Taiwan ini tidak benar ya. Karena menurut saya susunan pemain yang diturunkan oleh Coach Indra Syafri itu lebih merupakan kebutuhan tim untuk melakukan rotasi. Karena jadwal pertandingan hanya selisih 2 hari, memang harus ada rotasi.
karena kita masih akan menjalani pertandingan ketiga yang tadinya diperkirakan sebagai penentuan juara grup melawan Korea Utara. Jadi perubahan susunan pemain itu bukan karena kita meremehkan, tapi karena memang kebutuhan rotasi. Nah, kalau secara teknis pemain-pemain tidak berkembang, pertama menurut saya karena kita memang tidak memiliki striker yang cukup bisa kuat diandalkan di depan. Itu persoalan utama. Dan itu diakui oleh Coach Indra semalam pada saat kami bertemu. Kebetulan saya ada di Hangzhou dalam rangka penugasan dari RRI, dan Coach Indra mengakui bahwa di depan itu tidak punya striker yang bisa diandalkan, bahkan sudah mencoba mendorong Egy pun tidak maksimal. Makanya meskipun di babak kedua, bahkan babak pertama kita mengurung pertahanan China Taipei atau Taiwan, kita nggak bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Akhirnya banyak melakukan syuting-syuting dari luar kotak penalti. Ditambah lagi semalam memang lawan kita bermain dengan compact defense yang luar biasa. Sangat disiplin, sangat solid, dan pemain semua berkomitmen untuk mencegah gawangnya kebobolan. Itu hal yang positif yang bisa kita pelajari dari cara mainnya China Taipei atau Taiwan tadi malam. Oke, ini berarti yang harus dievaluasi adalah satu striker tidak kuat. Juga kemarin Coach Indra ini sempat bilang bahwa timnya ini banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri, nah akhirnya jadi tidak kompak. Akhirnya menurut Bungkus, nantinya ketika kita di pertandingan ketiga nanti lawan Korea Utara, lini mana yang harus dievaluasi? Karena tadi kan kalau lawan Taiwan kita kalah karena mereka defensif sekali. Sementara Korea Utara nih yang sudah jadi puncak grup, mereka mungkin sudah, pokoknya yang penting mereka tidak kebobolan gitu, yang berarti kemungkinan akan defensif juga. Bagaimana? Apa yang perlu dievaluasi dari lini-lini nanti? Korea Utara itu mainnya nggak defensif, mereka akan main normal ya. Cara main mereka nggak mungkin defensif. Nah, kita sekarang yang penting melawan Korea Utara tidak usah terlalu bernafsu untuk menang gitu. Main normal aja, main santai. Kita tahu bahwa di grup ini yang terkuat itu Korea Utara. Sama seperti ketika lawan Kyrgyzstan, pemain kita main normal, main tenang, justru mainnya bagus. Semalam itu karena kita justru mungkin karena pemain sudah nyaman dengan kemenangan atas Kyrgyzstan, jadi ada kesan memang sangat percaya diri, tapi ketika menghadapi tembok pertahanan yang kokoh bingung, nggak ada solusi. Karena bola nggak pernah nyampe ke depan, selalu bisa diblok oleh pertahanan China Taipei yang memang sangat rapat. Nah, menghadapi Korea Utara, mungkin cara main Korea Utara tidak akan seperti China Taipei semalam. Mereka akan bermain lebih terbuka, ruang-ruang akan lebih banyak tercipta. Nah, disitulah pemain kita harus bisa memanfaatkan. Nah, memang persoalan terbesar adalah bagaimana bola sampai ke striker kita. Itu persoalan terbesar. Kita harus bisa membuat kreativitas di lapangan tengah itu tidak hanya mengandalkan penetrasi dari dua sisi sayap, Egy, kemudian Ramai Rumakik, tapi juga kita bisa dari tengah itu memberikan support bola-bola matang yang memungkinkan striker itu dapat bola di area yang memungkinkan dia mencetak gol. Nah, semalam itu menghadapi China Taipei, Titan Agung juga di babak pertama sudah mencoba, tapi dia dengan melakukan rotasi, dengan melakukan pergerakan keluar kotak penalti juga sulit, karena lawannya memang sangat bagus defense-nya semalam. Jadi kita harus memberikan kredit juga kepada China Taipei yang bermain dengan compact defense yang sangat baik. Bukan sekedar karena kita main banyak salah, bukan sekedar karena kita main nggak bagus, tapi lawan memang sangat bagus tadi malam, dari sisi pertahanan ya. Nah, memang harus dikurangi kesalahan-kesalahan, karena kita beberapa kali salah passing, bahkan gol yang tercipta di gawang Indonesia sebetulnya juga bermula dari kesalahan kita sendiri. Itu harus dikurangi. Lawan Korea Utara, semakin sedikit kesalahan yang bisa kita buat semakin baik. Oke, apakah artinya selain fokus ke tim tengah tadi, lini depan tadi kan Bungkus juga cerita ini kayaknya strikernya kurang kuat. Apakah nanti perlu ada rotasi dengan pertandingan melawan Korea Utara, misalnya memainkan Hugo Samir sejak awal? Bisa juga, sebagai alternatif bisa juga. Karena kita sudah 2 kali memberi kesempatan kepada Titan yang main sejak menit awal. Titan agak kesulitan. Mungkin skema mainnya kurang begitu pas buat dia, atau mungkin dia memang karena pengalaman main di tim nasional belum banyak, masih belum bisa beradaptasi dengan sempurna ya. Ya ini bukan karena dia nggak bagus, tapi karena mungkin memang pengalamannya harus lebih banyak lagi. Jadi harus dicari alternatif solusi cara main juga, bukan sekedar menggonta-ganti striker, bukan itu. Cara mainnya mungkin harus diubah. Tidak hanya menggunakan permainan yang mengandalkan bola-bola sayap kemudian diangkat atau di cutback, tapi mungkin lebih mengaktifkan lapangan tengah, memainkan gelandang-gelandang yang lebih kreatif. Semalam itu sebetulnya ketika Taufani masuk, serangan-serangan kita lebih hidup ya dengan masuknya Taufani, karena dia bisa mengalirkan bola lebih baik. Cuma lagi-lagi memang pertahanan China Taipei semalam itu memang sangat-sangat kuat, itu persoalannya. Oke, ini juga melihat Korea Utara, lawan yang tidak bisa diremehkan dan bukan main-main berarti. Tapi sebagai gambaran, Bungkus, kalau di level Asia Tenggara saja ya, Korea Utara ini sebenarnya setaranya dengan negara apa?
Kalau melihat dua permainan yang dilakukan oleh Korea Utara ya, pertandingan pertama saya kebetulan menonton penuh ya waktu mereka menang atas China Taipei, dan semalam saya sempat menonton sebentar. Kelihatan bahwa mereka ini level mainnya di atas negara-negara Asia Tenggara. Kelihatan mereka di atas kita, di atas Thailand, lebih rapi, lebih tenang, ditambah fisik yang juga lebih bagus. Sebetulnya Kyrgyzstan juga mainnya begitu loh. Kyrgyzstan juga bagus mainnya. Mereka hanya kalah beruntung dari Korea Utara. Jadi kalau dugaan saya, ini yang menarik petanya, Indonesia mungkin nanti malam bisa mengimbangi Korea Utara, ataupun mungkin bisa kalah tapi kalahnya tipis, tapi Kyrgyzstan bisa mengalahkan China Taipei. Nah, kalau itu terjadi menjadi sangat menarik, karena peringkat kedua dan peringkat ketiga bisa jadi saling menggeser antara Indonesia, China Taipei, dan Kyrgyzstan. Jadi sangat mungkin Indonesia ini bisa lolos sebagai peringkat kedua, bahkan tidak mustahil juga sebagai juara grup ya. Tapi peluang yang paling realistis adalah menjadi peringkat kedua dengan kita bisa mengimbangi Korea Utara. Tapi peringkat ketiganya nanti boleh jadi Kyrgyzstan, bukan China Taipei. Karena Kyrgyzstan itu punya peluang mengalahkan China Taipei. Dari cara mainnya Kyrgyzstan itu bagus sebetulnya. Nah, itu yang menarik. Nah, sisi positifnya bagi kita barangkali, walaupun kita kalah dari China Taipei semalam, kita masih ada di peringkat kedua, karena selisih poin kita masih plus. Walaupun kita kalah lagi dari Korea Utara, kita posisinya masukannya masih sama bagus. Sementara China Taipei dari -1 jadi -2, tetap kita jadi runner up. Nah, masalahnya kemudian enak nggak di posisi runner up kalau melawan tim yang main di bawah 16 besar. Nggak enak ketemunya Korea Selatan. Sangat kuat. Ini lebih enak kita melawannya juara grup C. Itu bisa jadi sebetulnya ada blessing-nya juga kalah dari China Taipei itu. Kita mungkin akan ada di peringkat kedua atau peringkat ketiga. Oke, artinya ini kan sudah tradisi ya, Bungkus, kita 2 kali di Asian Games masuk 16 besar begitu. Kalau mau kita yang ketiga kalinya masuk 16 besar lagi, artinya ini ada 3 opsi, juara grup, runner up, atau masih ada opsi lain yaitu peringkat ketiga terbaik berarti? Peringkat ketiga terbaik. Jadi masih ada 3 opsi itu, dan terakhir berarti Bungkus masih ada potensinya kita berarti masuk lolos 16 besar. Oh, kalau lolos sih saya yakin kita lolos. Dengan situasi yang saat ini dihadapi, yakin sekali masih bisa lolos. Cuma persoalannya di posisi keberapa? 1, 2, atau 3. Oke, ini yang berarti akan kita lihat. Berarti nanti di Minggu berarti akan ada laga hidup mati untuk Indonesia masuk 16 besar. Doa seluruh masyarakat Indonesia dan juga optimisme Bungkus berarti juga nanti akan membawa Indonesia masuk 16 besar. Bungkus ini terima kasih. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Selamat sekali. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan segmen Kompas Bisnis. Kami punya informasi soal pinjaman online yang kembali jadi perbincangan warganet usai viral dugaan seorang nasabah mengakhiri hidupnya karena dikejar debt collector secara tidak wajar. Otoritas Jasa Keuangan berjanji akan menginvestigasi kasus ini bersama dengan Ada Kami. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya
ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsoko. Baru, WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Dengan strong active power, bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Wingscare bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai program studi yang terakreditasi BAN PT peringkat A. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us. Tola The Card Game, produk baru dari Harian Kompas. Dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Duh, Menir, anak saya main HP mulu nih. Bagaimana ya? Dulu, anak saya juga begitu. Tapi sejak beli Pala The Card Game, sekarang saya diajak main melulu. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Gembong narkoba Freddy Pratama telah menjadi buronan bertahun-tahun dan merugikan negara puluhan triliun rupiah. Dengan kode operasi Escobar, Polri terus mengejar dan menutup ruang geraknya. Selengkapnya, ikuti Presisi Melayani, mengungkap jaringan narkoba Freddy Pratama, Sabtu 23 September, pukul 6:30 malam, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Halo selamat pagi saudara, jumpa lagi bersama saya Glenis Oktania dalam Kompas Bisnis. Pasca dugaan bunuh diri nasabah pinjaman daring Ada Kami, Otoritas Jasa Keuangan OJK memanggil pihak Ada Kami untuk memberikan klarifikasi. OJK memanggil Ada Kami juga untuk mengklarifikasi soal tingginya bunga dan biaya pinjaman yang dibebankan kepada debitur alias peminjam. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa mengatakan, dari pemanggilan ini pihak Ada Kami telah melakukan investigasi awal untuk mencari debitur berinisial K yang marak diberitakan. Namun belum menemukan debitur yang sesuai dengan informasi yang beredar. Lalu apa saja langkah selanjutnya yang akan ditempuh OJK pada kasus ini? Kita akan bergabung bersama jurnalis Kompas TV Triksi Valencia yang ada di lokasi konferensi pers yang akan dilakukan oleh Asosiasi Fintech pada hari ini. Selamat pagi Triksi, apa saja yang akan disampaikan pagi hari ini dan juga apakah juga termasuk langkah yang akan dilakukan OJK? Ya, selamat pagi Glenis dan juga saudara. Nanti yang akan disampaikan baik dari pihak Ada Kami yang juga tergabung dalam Asosiasi Fintech ini adalah menimbulkan korban, lalu kemudian juga menyampaikan sudah sejauh mana langkah-langkah yang sudah ditempuh ataupun juga sudah diambil. Dalam hal ini adalah terkait dengan investigasi yang juga memang sudah menjadi arahan dari OJK. Lalu juga nanti akan menyampaikan klarifikasi ataupun juga informasi yang membenarkan terkait banyaknya kabar-kabar maupun juga misinformasi yang beredar di media sosial maupun juga di kalangan masyarakat saat ini. Rencananya nanti akan disampaikan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jadi bukan dari pihak Ada Kami saja, tapi juga akan ada dari pihak Asosiasi Fintech yang nanti akan menyampaikan keterangan secara bersama-sama dan juga mengenai langkah apa yang akan dilakukan berikutnya ataupun juga sudah sejauh mana proses yang sudah dilakukan keduanya sampai saat ini. Lalu kemudian terkait dengan langkah dari OJK setelah kemudian melakukan pertemuan dengan pihak Ada Kami setelah banyak 2 kali, yakni pertama pada hari Rabu dan juga sampaikan dari pihak Ada Kami kepada pihak OJK, memang ada beberapa hal yang kemudian dirumuskan untuk menjadi langkah ataupun juga konsentrasi dari pihak OJK sendiri terhadap
kejadian yang terjadi ini, yakni yang pertama dari pihak Otoritas Jasa Keuangan ini meminta untuk pihak Ada Kami melakukan investigasi secara mendalam. Tadi sudah disampaikan bahwa memang sudah dilakukan pencarian terkait dengan debitur yang berinisial K sampai saat ini. Nanti kita akan mendengarkan bagaimana perkembangannya, dan yang juga ditekankan oleh OJK adalah bagaimana investigasi ini bukan hanya terhadap dengan debitur saja, tapi juga terhadap penagih yang memang dikabarkan ini melakukan penagihan dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, lalu kemudian juga pihak OJK ini membuka kanal pengaduan masyarakat terkait dengan informasi korban, karena masih minimnya informasi korban yang didapatkan baik dari pihak OJK maupun juga Ada Kami, maka dari itu juga dibuka pelayanan atau kanal pengaduan masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dan juga lebih perinci terkait dengan siapa dari korban yang dari pinjaman online ini. Lalu kemudian juga terkait dengan temuan bukti lengkap penagih, termasuk juga nanti ada penemuan bukti order fiktif yang juga disampaikan ini menjadi salah satu langkah yang dilakukan oleh penagih terhadap debitur. Nah, ini yang kemudian diminta oleh pihak OJK terhadap pihak Ada Kami. Lalu kemudian juga terkait dengan pengenaan biaya dan juga bunga, sudah disampaikan bahwa memang pihak Ada Kami ini berlaku pihak sendiri, yakni maksimal 0,4% terhadap bunga dan juga biaya lainnya. Lalu juga menekankan bukan hanya bagi Ada Kami tapi juga kepada fintech ataupun juga semua pinjaman online untuk mensosialisasikan, menyampaikan dengan jelas dan benar terkait dengan biaya layanan bunga secara jelas kepada masyarakat yang akan melakukan ataupun juga meminta pinjaman online. Lalu selain itu juga OJK nanti akan melihat apakah memang dari keterangan-keterangan yang sudah diberikan dari pihak Ada Kami maupun juga investigasi yang sudah berjalan dari pihak Ada Kami, ini terlihat adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik dari pelanggaran biaya maupun juga terkait dengan penagih yang juga dilihat apakah memang tidak sesuai dengan aturan. Itu setidaknya beberapa langkah yang menjadi konsentrasi dari pihak Otoritas Jasa Keuangan untuk bisa membuat masalah ini cepat selesai dan juga segera dibereskan begitu. Nah, tentu yang juga ditunggu adalah terkait dengan respon dari Ada Kami. Memang sebelumnya dari pihak Ada Kami ini juga sudah memberikan respon terkait dengan investigasi yang dilakukan, kemudian juga komitmennya untuk bisa menuntaskannya secara cepat dan juga secara rinci, dan juga pada hari ini komitmennya adalah akan menyampaikan secara terang benderang terkait dengan investigasi yang sudah dilakukan, dan juga disampaikan akan menindak tegas terkait dengan penagihan yang tidak sesuai aturan. Ini berkesinambungan dengan arahan dari pihak OJK juga yang akan melihat apakah memang ada aturan yang dilanggar dari sistem penagihan yang dilakukan dari debt collector dari Ada Kami sendiri. Lalu terakhir juga dari pihak Ada Kami ini mengajak masyarakat untuk memberikan laporan apabila memang terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dari pihak penagih. Sudah ada beberapa layanan customer service yang kemudian dibuka juga untuk membuat masyarakat menyampaikan apa yang menjadi aduan-aduan, juga memberikan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. Nah, berjalan dengan hal tersebut, Glenis dan juga saudara, dari pihak Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI yang juga menaungi dari pihak Ada Kami sendiri ini juga telah maupun juga investigasi yang dilakukan bersama Ada Kami. Dari pihak Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia ataupun AFPI, ini disampaikan oleh Sunu Widiatmo Moko, yakni Sekretaris Jenderal AFPI, bahwa memang yang ditekankan adalah terkait dengan besaran bunga pinjaman online yang beredar di media sosial. Ini Michael, selaku Direktur Operasional dan juga Komisaris Utama Isenta Hyo dan dua komisaris Hotak Leng Simon serta Amelia Kurniawan.
Saudara, yang jadi sorotan dalam kasus ini adalah nasabah yang dikejar-kejar debt collector dan juga angka pinjaman yang dinilai tak masuk akal. Apakah memang bunga kredit Ada Kami ini mencekik? Kita paparkan datanya, saudara, soal biaya layanan atau bunga pinjaman Ada Kami ini mengikuti ketentuan yang sudah diatur oleh OJK dan juga AFPI, di mana tidak melebihi 0,4% per hari untuk bunga. Ya, dan untuk keterlambatan harian, bunga keterlambatan harian adalah maksimal, ada maksimalnya saudara ya, ini di angka 1,2% per hari dan tidak melebihi 100% pokok pinjaman. Ada Kami punya dua produk ya. Pertama adalah produk pinjaman dana tunai tanpa agunan dengan pilihan metode pembayaran harian atau ya ini sekitar 21 atau 28 hari. Ya, dan yang kedua produknya adalah pinjaman dana tunai tanpa agunan dengan metode pembayaran dicicil per bulan sebanyak 12 kali. Ini artinya saudara, Ada Kami sudah sesuai dengan aturan. Namun yang disorot warganet adalah soal biaya layanan yang nilainya hampir mencapai 100% dari total uang yang harus dibayar. Apakah artinya dari angka ini Ada Kami menyalahi aturan OJK? Tentu ini yang patut diinvestigasi secara dalam oleh OJK. Keberadaan P2P lending ini harusnya jadi alternatif untuk masyarakat yang sedang kepepet, butuh dana segar dalam waktu singkat. Namun tak bisa pinjam ke bank karena biasanya kalau kita pinjam ke bank ini syaratnya lebih banyak dan butuh waktu yang lebih lama. Angka ini tentu masih sangat jauh dibanding kredit perbankan. Tapi sekarang pun ya saudara, perbankan konvensional ini sudah mulai bekerja sama dengan P2P lending untuk menyalurkan kreditnya. Sekali lagi ya kami tekankan saudara, keberadaan P2P lending bisa jadi agen memperluas inklusi keuangan. Tapi dengan catatan OJK harus betul-betul mengawasi keberadaan mereka dan operasional mereka dan dilakukan sesuai aturan dan tidak lagi menimbulkan korban jiwa. Ini dia kira-kira total pinjaman online-nya ya pada Juli, data terakhir di 2023 kita lihat angkanya penerima pinjaman ini mencapai 14,28 juta dan juga penyalur pinjaman senilai 20,37 triliun rupiah. Angkanya cukup besar. Saudara, usai jeda, Kompas Bisnis akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, diantaranya pemerintah menyediakan 200.000 unit motor listrik bersubsidi yang bisa dibeli masyarakat. Per 20 September masih ada 197.000 unit yang tersisa. Total ada 33 merek motor listrik yang dapat subsidi. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsaku. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Di penghujung malam, bingung deh, masak apa ya bang? Mau masak enak, pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkos. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudame bakar parame. Nah ini, cobain deh.
sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1000 plus bonus resep. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Baraka, gigi sehat yakin Baraka. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal. Bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh. Asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings Food. Top enaknya. Saudara, 2 tahun lagi Indonesia akan mengeluarkan rancangan pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN. Dokumen ini krusial karena akan jadi cetak biru arah pembangunan selama 20 tahun. Saat ini RPJPN 2025 hingga 2045 masih dibahas di DPR. Bappenas berharap BLI tersebut bisa segera diundangkan. Tantangan Indonesia sampai 2045 akan lebih kompleks. Apalagi di 2045 nanti, Indonesia menargetkan status Indonesia emas masuk ke dalam daftar negara maju di dunia. Tantangan lain adalah demografi Indonesia akan masuk transisi demografi, di mana usia penduduk produktif masih bertambah, namun di saat yang sama lansia jumlahnya juga semakin besar. RPJPN 2025 menargetkan usia harapan hidup meningkat menjadi 74,43 tahun. Misalnya harus memiliki kemampuan sendiri untuk mengembangkan teknologi yang kita miliki, maka inovasi menjadi penting dihasilkan oleh universitas kita yang hebat dan juga melekat pada anak-anak Indonesia. Dan ini sudah terbukti, banyak talenta-talenta Indonesia ya yang menjadi diaspora di beberapa universitas di luar negeri yang ternyata begitu dikasih ekosistem untuk riset, mereka muncul dengan hebat gitu. Nah, kita akan mendorong itu untuk melahirkan ini karena sumber-sumber produktivitas kalau kita lihat itu kan hanya 2, modal dan sumber daya manusia. Pemerintah menyediakan 200.000 unit motor listrik bersubsidi yang bisa dibeli masyarakat. Per 20 September masih ada 197.000 unit yang tersisa. Subsidi yang diberikan per motor adalah Rp7 juta dan akan berlaku sampai akhir tahun 2023. Syaratnya, 1 nomor induk kependudukan hanya bisa membeli 1 unit motor listrik. Syarat ini dilonggarkan, saudara, dari syarat sebelumnya, yaitu khusus untuk masyarakat penerima KUR ataupun penerima subsidi listrik dan upah. Hingga saat ini sudah ada 33 motor listrik bersubsidi yang bisa dipilih. Jika ingin melihat jumlah dan merek kendaraan, Anda bisa langsung melihat ke situs Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda 2 atau sisapira.id. Sektor industri otomotif di Amerika sedang dilanda mogok kerja. Sekitar 12.700 anggota serikat kerja berunjuk rasa memprotes kontrak kerja yang baru. Apabila pembahasan terus mandek, seluruh anggota serikat kerja mengaku siap walk out. Informasi selengkapnya oleh tim VOA.
Walkout tengah malam di 3 pabrik mobil masing-masing di Michigan, Missouri, dan Ohio menandai fase pertama mogok massal oleh pekerja otomotif yang tergabung dalam United Auto Workers. Serikat yang total anggotanya sekitar 146.000 orang. With the price of vehicles that went up 30% in the last 4 years, CEO pays went through the roof. They're already millionaires. They went up 40%. Our workers got 6% pay increases. And inflation went up 19%. We're going backwards. Kepada program Good Morning America di TV ABC, pimpinan General Motors mengatakan manajemen siap untuk terus bernegosiasi. But from a profit perspective, everybody has to understand the profits that General Motors makes, we reinvest in the business, we reinvest in our people to put new products, because having products that people want to buy is the way that we keep all of our assembly plants running. Mogok melibatkan pekerja di pabrik milik 3 besar produsen otomotif Amerika Serikat. Tak hanya General Motors, tapi juga Ford dan Stellantis, yang terakhir merupakan penggabungan Fiat Chrysler dengan PSA Group. From the workers' point of view, it's a matter of catching up and of protecting their jobs in the future. For the car companies, it's a matter of remaining competitive with non-UAW companies, including non-US car companies, who have gained a lot of market share in the last generation and could gain even more if the agreement makes our companies less competitive. Both sides are locked into a battle that each side thinks is essential to their future. Ini adalah pertama kalinya United Auto Workers menggulirkan mogok kerja kepada 3 produsen otomotif sekaligus. Pada mogok terakhirnya pada 2019, United Auto Workers hanya melakukan mogok pada General Motors. Akhirnya perselisihan dengan General Motors baru selesai 6 pekan kemudian, dan GM diperkirakan rugi sekitar $4 miliar. Bila kali ini pekerja otomotif akhirnya mogok selama 10 hari saja, konsultan Anderson Economic Group memperkirakan ketiga produsen otomotif berpotensi dirugikan sekitar $1 miliar. As we look at the knock-on effects of this strike, I think it's still too early to tell. Right now, the strike in labor against the automakers is certainly narrowed against just a couple of manufacturing lines, if you will. There are others, for example, the pickup truck line, that might have a bigger impact and really create some ripples through the ancillary, and I call it the ecosystem of the U.S. auto industry. Industri otomotif diperkirakan mencakup sekitar 3% produk domestik bruto AS dan merupakan sektor manufaktur yang mempekerjakan paling banyak warga Amerika. Mogok berkepanjangan dikhawatirkan juga bisa memicu resesi. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, saudara. Usai jeda, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi pemerintah DKI Jakarta berencana melakukan pembongkaran terhadap warga Kampung Bayam yang masih mendirikan tenda di depan kawasan Jakarta International Stadium atau JIS. Namun warga menuntut Pemprov DKI segera memberi solusi dengan memberikan hunian baru. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh. Asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat.
Jangan sanubruk. Nih, yang nggak sanubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wingstream. Terus, enaknya terus. Manis, asam, cuy. Manis, asam, cuy. Manis, asam, cuy. Terus, gak nempel di gigi. Slay, olay. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Dam, itu maksudnya aku sama kamu kan? Kita mau ketemu siapa? Mereka share. Iya, kamu. Beli Oreo wafer, scan, dan cek caranya di Instagram. Yuk, ikutan. Woi, jangan sanubruk. Lu yang nggak sanubruk. Nih, yang nggak sanubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya dari Wingstream. Top enaknya. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Saudara, pemerintah DKI Jakarta berencana untuk membongkar tenda warga Kampung Bayam di kawasan atau di depan kawasan Jakarta International Stadium atau JIS. Namun warga menuntut Pemprov DKI segera memberi solusi dengan memberikan hunian baru. Sebuah tenda masih tetap berdiri dan dihuni oleh warga ex Kampung Bayam yang terkena gusur pembangunan Jakarta International Stadium. Tenda yang dihuni 20 warga ini akan tetap bertahan meski pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penertiban terhadap tenda yang dibuat warga. Warga yang tergabung dalam jaringan rakyat miskin kota akan tetap bertahan dan tetap menuntut kepada pemerintah DKI Jakarta dan Jakpro agar mereka bisa masuk ke dalam rumah susun Kampung Bayam. Kami ketemu dengan Palura. Nah, kami minta tidak ada pembongkaran sebelum ada solusi yang terbaik, dan mereka setuju gitu loh. Jadi kami tetap bertahan di sini sebelum kami dapat solusi yang terbaik atau masuk ke dalam. Hak yang kami dapat itu kayak SK nomor 2 itu kan udah dapat, hak itu aja yang ditulis sama warga itu aja loh, nggak masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam baru kita negosiasi tentang segala macam kayak seperti yang kalau ini gitu loh. Masuk ke dalam kita negosiasi gitu loh. Warga juga tidak mau gratis, ada hitung-hitungannya, tetapi sesuai dengan kemampuan warga. Lebih lengkap bagaimana situasi terkini, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Intan Azhar di kawasan Jakarta International Stadium. Intan, jadi berapa kepala keluarga yang masih bertahan di sana dan apakah sudah ada solusi dari Pemprov DKI Jakarta? Intan? Ya, selamat pagi Adis dan juga saudara. Sampai dengan kini memang warga dari Kampung Bayam masih menempati tenda yang berada di area dari Jakarta International Stadium begitu ya. Kalau tadi kami juga sempat berbincang-bincang dengan masyarakat sekitar, di mana memang di sini ada pun beberapa mediasi yang sudah diinformasikan dari pihak pemerintah, di mana memang sebelumnya pihak dari pemerintah sendiri kemudian memberikan informasi pada saat mega proyek dari Jakarta International Stadium ini kemudian dibangun, begitu mereka diberikan informasi untuk kemudian melakukan berpindah ke rusun Kampung Bayam. Namun sampai dengan kini mereka belum berpindah begitu, sehingga memang dalam hal ini ada pun beberapa mediasi kemudian yang diberikan dari masyarakat ataupun warga Kampung Bayam ini kepada pihak pemerintah, di mana memang mereka memberikan ada beberapa opsi-opsi titik di mana nantinya mereka akan memiliki tempat tinggal begitu, yakni di antara lain mereka kemarin sudah survei langsung ke beberapa titik, yakni di area dari tanah pasir
Pasir, kemudian juga Muara Angke dan juga area Nagrak. Dari beberapa titik tersebut, kemudian rusun yang berada di area dari Nagrak ini kemudian menjadi salah satu rusun yang kemudian nantinya mereka akan dilakukan relokasi begitu. Nah, untuk lebih lengkapnya di sini juru kamera Kompas TV Andika Pratama akan memberikan gambaran kepada Anda secara langsung bagaimana kemudian kondisi terkini dari tenda warga Kampung Bayam ini, saudara. Nah, di sini Anda bisa melihat kemudian masyarakat melakukan aktivitas mereka sehari-harinya di lokasi ini, dan dari tenda ini kemudian ada sekitar 11 kepala keluarga yang kemudian menempati daripada tenda ini, saudara, di mana dari tenda ini kemudian mereka memberikan beberapa skat-skat begitu ya, seperti kamar dan juga ada beberapa sanitasi. Yang sekarang Anda lihat ini merupakan sanitasi yang kemudian akan yang digunakan warga sehari-hari begitu, dan juga ada di beberapa titik-titik lainnya seperti misalnya area kamar begitu ya. Di mana dalam hal ini juga beberapa warga Kampung Bayam ini kemudian membangun beberapa skat-skat kamar, dan disinilah kemudian mereka akhirnya beristirahat kemudian bersama dengan keluarga mereka begitu. Di mana memang dalam hal ini dari 11 kepala keluarga tersebut ada sekitar 35 orang yang kemudian menempati daripada tenda Kampung Bayam ini, saudara. Dan untuk dari relokasi ini sendiri memang nantinya rencananya akan dipindahkan ke rumah susun Nagrak. Namun sampai dengan kini pihak dari masyarakat ataupun warga yang berada di Rusunawa ini di tenda ini sendiri nantinya masih akan melakukan beberapa mediasi lain kepada pihak pemerintah, karena mengingat lokasi daripada Rusunawa Nagrak ini sangat jauh lokasinya menuju ke area dari JIS ini, di mana tempat mereka sehari-hari beraktivitas. Kembali ke Anda, Adisti. Ya, Intan, jadi sebenarnya mereka ini tidak mau direlokasi ke Rusun Nagrak karena yang lokasinya jauh, ataukah memang karena persoalan uang sewa yang kemudian dirasa mahal untuk warga di sana, Intan? Ya, untuk dari Nagrak sendiri memang kalau untuk dari Rusunawa Nagrak ini kondisinya sangat jauh dari lokasi mereka beraktivitas, karena mereka biasanya beraktivitas di lokasi dari area JIS ini, dan juga di mana mereka memiliki anak begitu ya, di mana anak-anak mereka kemudian bersekolah di area dari JIS ini sendiri. Dan untuk yang persoalan biaya begitu, di sini memang mereka meminta kepada pihak pemerintah untuk kemudian meminta agar biaya mereka ini diberikan keringanan begitu ya, mengingat kemarin juga mereka sempat diminta untuk direlokasi di Rusunawa Kampung Bayam di area dari JIS ini, namun dalam hal ini mereka juga masih keberatan karena pihak dari pemerintah juga meminta uang sewa sebesar sekitar 750 sampai dengan 1 juta kepada masing-masing warga yang kemudian menempati daripada unit tersebut. Namun dalam hal ini belum memenuhi daripada kesepakatan, sehingga dalam hal ini kemudian mereka diminta untuk untuk menempati beberapa rusunawa sesuai dengan pilihan mereka. Salah satunya adalah terpatik begitu di Rusunawa Nagrak ini. Namun kendalanya adalah Rusunawa Nagrak ini sangat jauh, dan dalam hal ini sendiri masih dalam tahap mediasi, di mana nantinya mereka pastinya akan menempati Rusunawa di mana nanti mereka akan berada atau direlokasi. Begitu, Adisti. Oke, kita akan tunggu bagaimana seperti apa solusinya dari Pemprov DKI Jakarta, karena masih ada 11 kepala keluarga yang masih bertahan di tenda di sana dengan kehidupan yang bisa dikatakan jauh dari kata layak. Terima kasih informasinya. Jurnalis Kompas TV Intan Azhar melaporkan langsung dari kawasan Jakarta International Stadium. Saudara, informasi lain yang juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi, saudara, kita akan simak usai jeda berikut ini. Ini Minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan.
Jelas kan kalau tak semua air itu aqua? Aqua 100% murni. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal. Untuk mendengar lebih banyak hal. Untuk memahaminya dan memperjuangkannya. Membaginya tepat waktu. Agar lebih banyak yang mendengar. Lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Saudara, Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk pembangunan Hotel Nusantara di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Hotel Nusantara dibangun oleh Konsorsium Pengusaha Indonesia dengan investasi senilai 20 triliun rupiah. Hotel Nusantara jadi salah satu hotel bintang 5 pertama yang akan dibangun di Ibu Kota Nusantara. Tidak hanya Hotel Nusantara, Presiden Joko Widodo juga akan meletakkan batu pertama untuk proyek pembangunan sejumlah fasilitas di Ibu Kota Nusantara, mulai dari rumah sakit, pusat belanja, hingga fasilitas olahraga. Jokowi menyebut pemerintah akan mengusahakan penyelesaian fasilitas publik seperti bandara dan jalan utama pada Agustus 2024. Informasi soal pembangunan hotel di IKN tadi menjadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi kali ini, Saudara. Pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 dan pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV independen terpercaya. Saya Distila Rasati. Dan saya Paskali Sesuai menutup Sapa Indonesia Pagi hari ini. Sampai jumpa. Menyaksikan Breaking News Kompas TV. Banjir menerjang bangunan MTS. Di belakang saya ini masa aksi ini mulai tidak tertib. Akan ada Halo pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar? Hari ini pemirsa saya doakan sehat selalu dan yang pastinya bisa memakan makanan yang sehat
bebas gula dan juga bebas yang namanya bahan-bahan berbahaya untuk masuk ke tubuh kita. Karena kalau kita ngomongin soal makanan yang sehat, apalagi orang Indonesia kan makannya nasi. Nah, kita akan bahas tentang ya ternyata nasi itu bisa berbahaya bagi tubuh kita kalau kita ngolahnya nggak benar. Di studio saya nggak cuma sendirian, saya sudah bersama partner saya di sini yang sudah hadir, ada Bu Mirani. Apa kabar, Bu? Baik, Asmi. Sehat sekali. Nah, ya. Bu, kita kan kalau ngebahas tentang makanan, kayaknya orang Indonesia tuh kurang makan rasanya kalau kita nggak makan nasi. Yes, betul. Tapi berdasarkan data, kita ini udah di peringkat di Indonesia sendiri aja sudah peringkat ketiga. Ya. Itu bukan peringkat yang bagus ya, karena penyakit mematikan peringkat ketiga itu adalah diabetes di Indonesia. Tapi secara global, secara seluruh dunia itu peringkat ke-6. Peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak, dan kebanyakan orang Indonesia tuh nggak sadar ya kalau misalnya mereka itu sudah terkena yang namanya penyakit diabetes. Nah, caranya kalau secara normal itu biasanya kita bisa dengan cara berolahraga, kurangin makanan yang manis-manis, atau mungkin nyalahin nasi biasanya. Iya, tapi zaman sekarang itu semuanya kayaknya susah deh. Olahraganya bukan olahraga fisik, yang ada olahraga jari. Olahraga jari ya, nonton streaming segala macam berbahan ya. Betul, ya semakin pasif. Makanya zaman sekarang ini banyak banget anak muda, remaja itu dari usia anak muda itu udah kena penyakit diabetes. Padahal ya penyakit diabetes itu paling mengerikan. Dikatakan diabetes itu adalah a mother of sickness. Mother of sickness, betul. Sumber dari segala jenis penyakit itu mulai dari diabetes. Nah, kalau diabetes sudah parah itu bisa sampai kemana-mana, sampai amputasi, buta, gagal ginjal, ya kan? Itu semuanya mulai dari penyakit diabetes. Nah, apalagi kalau misalnya Anda gitu ya pemirsa, atau mungkin buat teman-teman yang di rumah udah punya keturunan diabetes. Itu biasanya 6 kali lebih lebih beresiko untuk terkena penyakit diabetes. Makanya Anda harus yang namanya lebih rutin ya, tes darahnya, gula darahnya normal apa enggak gitu ya. Jaga makanannya, dan yang pastinya jangan nyalain nasi deh, karena nasi kan nggak salah apa-apa ya, Bu ya. Nah, jadi solusinya seperti apa? Solusinya adalah kita nggak boleh nyalain nasi, karena mau gimana pun nasi juga kita butuh yang namanya protein dan juga banyak sekali gizi dari nasi. Cuman cara pengolahannya yang harus kita rubah, jangan menggunakan rice cooker biasa. Gunakan, ini adalah solusi kita ya. Ini adalah solusinya. Jadi kita bisa mengolah nasi ya dengan mengurangi kadar gula yang ada di dalam nasinya. Wow, canggih banget ini alat, namanya apa? Smart Cooker ya, multi low carbo, multi cooker gitu ya. Nah, perbandingannya apa aja sih, Bu, yang membuat rice cooker ini berbeda dengan rice cooker biasa? Ya, ini sangat berbeda karena satu, dia bisa memasak low carbo rice cooker ya. Low carbo, nasi low carbo. Ya, nanti kita akan tunjukin buktinya seperti apa sih gitu kan. Nah, selain itu bukan hanya nasi low carbo aja, bisa juga untuk slow cooker, bisa juga untuk presto cooker. Ini yang menarik pemirsa, karena saya udah membandingkan gitu ya yang ada di pasaran, yang ada di online gitu ya. Ternyata nggak semuanya low carbo rice cooker itu punya efek yang namanya presto, slow cooker. Jadi ini udah lengkap banget dong ya, Bu ya? Yes, sudah lengkap banget. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membedakan dengan yang namanya rice cooker lain? Nah, biasanya pemirsa, kalau pemirsa tahu gitu ya, yang mengandung banyak gula itu ternyata di air tajinnya. Ya. Nah, kita akan tes. Ini ada air yang kita sudah masak dengan menggunakan low carbo rice cooker. Kita akan gunakan iodine test ya, Bu ya? Betul. Kita tunjukin. Ini adalah hasil dari memasak menggunakan smart cooker, multi cooker kita ya. Nasinya sama, pulen juga ternyata, Bu ya. Kemudian ini tidak lengket. Saya tunjukkan ini tidak lengket. Wow. Ini biasanya kalau pemirsa di rumah gitu ya masak nasi kan suka lengket ya. Ini tidak lengket sampai bawah, dan ini bahannya stainless steel loh ya. Oh iya, betul. Ini bahan stainless steel 304. Betul. Ya. Nah, di sini saya tunjukkan air tajinnya ada di bawah sini tertampung. Nah, ini saya coba tampung air tajinnya seperti ini. Nah, kalau rice cooker biasanya ini tidak memisahkan air tajin dengan nasinya. Itulah yang membuat air tajinnya itu masuk dalam tubuh kita dan menumpuk menjadi gula. Kalau ini dipisahkan langsung ya dengan canggih, dan kita akan tes kira-kira kadar gulanya ini masih banyak atau ternyata sudah sedikit. Betul. Karena ini udah dites di laboratorium ya, Bu ya? Betul. Nah, ini kita coba lihat. Ini adalah air biasa. Ini adalah air tajin ya. Nah, air biasa kita tetesin iodin. Nah, kemudian air tajin kita tetesin. Menjadi hitam sekali. Ini tandanya kadar gulanya banyak sekali ya, Bu ya? Betul. Nah, semakin hitam berarti kadar gulanya semakin tinggi. Bayangin, setiap hari kita makan seperti ini sehari 3 kali,
seberapa banyak karbo yang masuk ke dalam badan kita. Selama puluhan tahun gitu ya, kita nggak tahu hal ini. Sekarang Anda baru tahu. Kita akan bahas lagi tentang keunggulan Anda misalnya mempunyai smart cooker ini, multi cooker. Jangan kemana-mana pemirsa ya, tetap bersama kami. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh. Asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih berasa. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh. Asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh. Asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Baik pemirsa, kita kembali lagi. Yang pastinya kita masih masak-masak. Dan ini juga sesuatu yang penting untuk kita semua gitu ya. Kalau misalnya kita bisa mengurangi yang namanya kadar gula dalam nasi kita dengan menggunakan smart cooker multi cooker ini. Baik, tadi kita udah bahas ya Bu ya sedikit. Kadar gulanya juga kita udah cek menggunakan iodine test. Dan ternyata, tapi kalau misalnya kita bandingin nih Bu, banyak di online-online yang bilang kalau misalnya low carbo rice cooker ini ada yang lebih murah loh. Betul, ada yang betul. laku. Orang ngelihatnya itu cuma harga, tapi nggak tahu ternyata itu sebenarnya cuma judulnya
aja low Cuma karbo. judulnya Sebenarnya aja. bukan. Contohnya ini ya, kita belinya di online. Oke, ya. kita akan Coba lihat. kita Coba, lihat bedanya isinya apa sih? seperti apa sih. Nah, ini adalah yang di online ya. Low carbo rice cooker itu tidak seharusnya pakai steam seperti ini. Waduh. Ini steam plastik pertama. Kedua, airnya tidak akan turun. Turun Betul. kemana air Akhirnya tajinnya? turun kemana gitu Iya ya? kan? Nah, dibandingkan dengan punya kita smart cooker, ya. Nah, ini sangat berbeda banget. Beda Ini banget. steamnya ini adalah seperti ini dan stainless steel 304 Betul. food grade. Nah, kemudian dengan potnya itu potnya juga sangat berat, ya. Potnya sangat berat, boleh kita timbang. Kita buktiin ya Bu ya? Ya, kita buktikan itu pot dengan yang biasa yang pada umumnya dengan yang punya kita seperti apa. Kita akan coba dulu yang pembanding ya. Kita akan coba yang pembanding terlebih dahulu. Kita akan timbang ya Bu ya. Oke, nah kita timbang seperti ini. Kita ini timbangan. Kita timbang ini yang biasa. Nah, ya, segitu timbangannya kita angkanya ya, boleh pemirsa lihat ya. angkanya seperti ini ya. Sekarang kita akan smart buktikan, cooker, multi ya. cooker kita akan timbang. Nah, jauh lebih berat daripada yang pada umumnya. betul. Nah, ini membuktikan bahwa kualitas smart cooker itu sangat bagus. Betul. Satu, potnya tebal, kualitasnya bagus. Kedua, juga pemanasannya akan lebih cepat. Betul sekali, karena dari materialnya saja sudah terlihat ya, dari beratnya itu beda. Nah, Bu, kalau kita bandingkan dengan tadi kan juga aku sudah sempat singgung ya, kalau misalnya untuk rice cooker yang low carbo di pasaran biasanya tuh cuma untuk memasak nasi doang, gak banyak fungsinya. Nah, sesuai dengan namanya ini smart cooker multi cooker. Apalagi yang bisa dilakukan oleh barang luar biasa ini, Bu? Multi cooker itu semuanya kita bisa lihat di depan ya. Ini Wow, menunya banyak banget ya. Menunya banyak banget, bisa sup, steam, stew, rice biasa, Rice biasa bisa. low carbo juga bisa. ya, cake bisa, beans bisa. Beans itu buat kacang-kacangan yang biasanya kan harus lama banget. Nah, ini dengan memakai ini bisa. Dan juga terutama presto dan juga slow cooker juga sebagai bonusnya. Semuanya bisa hanya dengan satu alat bisa ini dengan saja. satu alat ini aja. Ya. Dan kita kali ini akan ngebuka dalamnya ini kebetulan kita akan masak apa ini Bu? Nasi. Nasi kuning kebuli. Nasi kuning kebuli. Aduh. Nasi kuning ini enak kebuli banget, ini kesukaan aku ya. Betul, nasi kuning kebuli ini juga low carbo ya. Waduh, ini jarang-jarang loh ya pemirsa low carbo, ya. airnya ada di bawah sini. Betul. Ya. Nah, kemudian ini juga jadi makanya kita dengan menggunakan smart cooker multi cooker ini semuanya bisa dimasak hanya dengan satu alat Betul saja. sekali. Jadi Anda nggak perlu khawatir kalau misalnya Anda membeli produk yang satu ini, nggak cuma Anda bisa memasak yang namanya tadi ya low carbo rice cooker, tapi semua masakan itu bisa ke cover dengan menggunakan alat ini. Dan yang aku suka kalau memasak ini, biasanya kan kalau kita masak dengan menggunakan gas biasa itu bisa lebih berbahaya ya Bu ya. Betul. Harus dicek matiinnya seperti apa, apinya gede apa nggak kita kurangin. Kalau ini tinggal di setting aja ya Bu ya. Seperti sekarang kita menjalankan program pemerintah mendukung untuk bisa memasak menggunakan listrik. Oke, ya kenapa kan? Bu kita harus memasak menggunakan listrik? Satu, karena dengan perbandingan memasak menggunakan listrik dan LPG itu menggunakan listrik bisa hemat sampai 667%. Kita lihat ada perhitungannya di layar kaca. Oke, perhitungannya udah pasti dong. Aku sebagai bapak rumah tangga memilih yang lebih hemat dong. Iya betul. Kedua juga buat ibu-ibu yang takut ganti gas seperti saya nih. Aku paling takut Jangankan ganti ibu, gas. saya juga takut. Ya kan? Apalagi dengar udah Susah suara banget. zzz, kayak gitu. Nah, Aku itu tuh horor. Horor banget. Horor banget ya. Betul, saya nggak berani banget. Jadi harus masak menggunakan listrik. Ya, lebih di aman. samping aman juga tidak meledak juga ya. Resikonya Kemudian berkurang ya. Sangat-sangat hemat biaya banget. Gak cuma hemat Bu, ternyata gampang banget. Kita tukar dulu supaya memudahkan. Yang aku suka dengan menggunakan ini tinggal setting aja, tinggal pencet-pencet di start. Dia sudah menyala seperti yang kita inginkan. Nah, ini bisa memasak rendang. Ini yang aku Rendang suka. bisa sampai empuk. Nah, kenapa? Karena ini juga ada fungsi presto juga, ya kan? Lengkap banget. Aku suka banget ya. Biasanya kalau kita menggunakan kompor gas biasa itu masak rendang tuh lama banget ya Bu ya. Betul ya. Nah, ini lama banget kan biasanya. Ini dengan menggunakan apa namanya ini smart cooker multi cooker ini dengan ya. mode slow cooker ya. Betul. Nah, ini coba lihat ya. Ini sangat-sangat empuk banget. Ini rendang atau apa ya? Nah, kan? Kok kelihatannya kayak gampang banget gitu pemirsa ya. Apalagi kalau buat Anda yang suka masak-masakan besar di rumah, ada acara keluarga. Ini pasti keluarga bakal impress banget gitu ya. Karena dagingnya gampang banget dimakan. Asmi boleh coba. Aku boleh coba nih ya? Boleh coba, silakan. Silakan coba lagi ya. Nah, seberapa empuk sih daging rendang yang menggunakan smart cooker multi cooker ini. Kita coba, mana kameranya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya. Iya, ini seberapa empuk menggunakan ini ya. Ini hanya menggunakan
setel waktu hanya 30 menit saja. Ibu, ini aku sambil ngunyah sambil ngomong bisa ya? Tandanya memang bener daging itu lepas banget dan empuk banget kan? Ini kok bumbunya bisa sampai meresap gitu ya, Bu, meresap ya? banget. Itulah dengan memasak menggunakan smart cooker multi cooker ini. Ya, satu hemat biaya, kedua makanan jadi lebih enak, empuk banget. Jadi lebih empuk banget dan yang pastinya juga bumbu-bumbu yang udah kita gunain itu bisa meresap banget. Dan ini masak rendang cuma butuh waktu 30 menit. 30 menit setelan 30 menit ya, sudah empuk banget. Nah, tentunya harus diproses ya, proses cara kerjanya proses sampai udah di keep uapnya semuanya akan berjalan countdown 30 menit. Nah, ini juga yang aku suka gitu ya untuk masalah presto gitu ya. Jadi kita tuh bisa dengan lebih mudah untuk memasak masakan yang tadinya butuh waktu lama dan juga biasanya tuh keras kalau kita masak seperti daging ini ya, Bu ya. Dan ini bukan hanya bisa low carbo rice juga. Bukan cuma low carbo. Ya, nah kemudian bukan hanya untuk presto doang. Bukan untuk presto doang, tapi apa lagi, Bu? Ada slow cooker. Biasanya slow cooker gini, kita malam mau tidur ya, besok kira-kira mau bikin bubur ayam buat anak-anak. Ya, atau mau empukin daging atau mau empukin kacang-kacangan. Tinggal taruh kita bikin dengan mode slow cooker. Jadi dia bisa slow cook banget, nutrisi juga tetap akan terjaga dengan menggunakan slow cook juga. Wow, jadi pemirsa tunggu apa lagi untuk Anda semua yang mungkin ya lagi nonton acara ini dan ngerasa kayaknya aku butuh banget nih yang namanya smart cooker ini. Langsung scan QR code yang ada di layar kaca Anda untuk mendapatkan harga spesial yang tertera di layar kaca Anda. Jangan pikir lagi pemirsa, karena ini merupakan barang yang Anda butuhkan di rumah gitu ya. Dengan smart cooker multi cooker, Anda nggak cuma bisa masak nasi low carbo, tapi bisa memasak untuk mengukus gitu ya, dan juga bisa untuk slow cooker, bisa untuk presto dan berbagai macam preset yang bisa Anda gunakan. Tinggal tekan, mudah, dan juga ada timernya ya, Bu ya? Ada timernya juga, dan kemudian kita bisa preset waktu juga. Kapan mau nyala sendiri otomatis. Kemudian pulang dari kantor dia udah matang sendiri. Luar biasa kan? Luar biasa. Ini seperti mempunyai asisten sendiri di dapur gitu ya, Bu ya? Betul, dan yang paling penting ini juga kapasitasnya besar, 3 ekor ayam bisa masuk ke dalam satu pot ini. Iya, jadi ini cocok banget untuk Anda gitu ya, di rumahnya suka masak-masak besar. Dan kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai si cantik ini yang punya banyak sekali keunggulan. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oleh terus, gak nempel di gigi.
Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal. Bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh. Asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Baik pemirsa, masih bersama kami dan kita masih di masak-masak kali ini bersama yang namanya Smart Cooker Multi Cooker yang bisa menyelamatkan Anda dari diabetes karena ini sudah terbukti gitu ya, bisa menurunkan kadar gula dalam nasi Anda. Dan juga ini bisa memasak dengan berbagai macam mode dan berbagai macam masakan ya Bu ya. Betul. Bu, pertanyaan saya, ini juga mungkin pemirsa juga pengen tahu nih, bedanya cara masak menggunakan Smart Cooker ini dengan cara masak biasa, ada bedanya nggak sih Bu? Beda banget ya, karena kenapa ini satu, di sini paketnya ini di sini ada satu Innopot, ada satu steam pot. Ya, kenapa bisa mencegah diabetes ya? Ini karena kita masukin nasi yang sudah dicuci, masukin airnya sama rata dengan nasi, sama rata? Beras, dengan ya sama rata. Nah, kemudian akan diproses sampai suatu titik airnya akan turun menjadi air tajin. Air tajin akan turun ke dalam Innopot sini. Jadi beras yang udah setengah mateng itu akan diproses menggunakan dengan penguapan. Oh begitu. Seperti itu. Jadi itu adalah prosesnya ya? Itu adalah prosesnya. Makanya air tajin bisa turun sampai ke bawah. Kita nggak akan mengkonsumsi air tajin tersebut yang menjadi karbohidrat yang sangat tinggi. Ya, betul, seperti betul. itu. Nah, tadi dalam satu paket itu ada juga. Apa aja dapatnya Bu? Seperti ini paketnya ya. Kemudian ada juga buku resep. Instruction manual dan dan kartu garansi. Kartu garansi ini ada berlaku 1 tahun. Garansi 1 tahun, jadi untuk pemirsa nggak usah takut gitu ya, karena produk ini aman dan juga kalau misalnya ada apa-apa tinggal telepon ke call center untuk diklaim garansinya. Tapi jangan lupa ya, pas datang paketnya video unboxing biar kalau ada apa-apa ngeklaimnya gampang ya Bu ya. Dan yang paling penting ini wattnya itu juga sangat rendah. Berapa watt sih Bu? Hanya 500 watt saja. 500 watt. Say no to jet lag ya kalau misalnya masak nasi. Biasanya kan pasti rice cooker juga pasti tinggi. Betul. Presto itu juga pasti tinggi. Presto sangat tinggi banget. Itu pasti minimal 900 sampai 1000 ke atas ya. Nah, kemudian slow cooker itu juga pasti tinggi. Nah, ini semuanya hanya 500 watt tertinggi saja. Semua mode 500 watt itu paling tinggi. Luar biasa. Aku boleh kasih tepuk tangan Dan kalau misalnya kita ngomongin soal uji ilmiah, ya kan biasanya orang-orang tuh suka pengen lebih Bu. Wah, buktinya mana kalau cuma pakai iodine test mah kayaknya bisa gitu ya. Nah, ada nggak sih Bu bukti otentik yang menjelaskan kalau misalnya kadar gula dalam nasi kalau misalnya kita masak menggunakan Smart Cooker ini benar-benar berkurang Bu? Ada dong, kita sudah ada tes Sukovindo ya, ada di layar kaca juga. Kita bisa lihat ya. Sampai dengan 45% berhasil turun kadar gulanya. Ya, betul. Nah, tadi kita kan sudah kasih lihat memasak nasi putih. Nasi putih udah. Kemudian nasi kuning kebuli sudah, rendang sudah. Rendang udah juga. Ya. Sekarang kita memasak sop ya, sop kacang. Biasanya kacang itu kan keras. Betul. Dan lama ya, kacang tanah. Nah, ini kita memasak menggunakan Smart Cooker Multi Cooker ini hasilnya juga sangat empuk. Kita kasih lihat ya. Wah, ini kayaknya suka banget nih ibu-ibu pasti ya kalau misalnya punya satu alat yang bisa memasak berbagai macam masakan pasti suka banget nggak sih? Wanginya menggugah selera banget. Ini sop kacang. Nah, Asmi boleh cobain. Aku mau cobain, sop kacang itu benar. seberapa sih gitu empuknya? Seberapa empuk sih? Sop kacangnya.
kacangnya coba dicobain. Oke, aku cobain kacangnya ya. Yes. Biasanya ini kalau misalnya nggak, kalau masih garing gitu ya, ini pasti akan bunyi. Iya kan? Nah ini ayamnya, cobain deh. Seberapa empuk sih empuknya? Ya. Ngiler ya. Ini bener-bener ya. Mungkin bisa ngeliat ya, kalau aku gigitnya tuh nggak pakai effort banget. Betul. Dia langsung meleleh, dan ini rasanya juga enak banget ya Bu ya. Nah makanya dengan hanya menggunakan satu alat seperti ini, makanan kita empuk banget. Empuk semua. Ya, dan kemudian sangat hemat listrik juga. Ya, dibandingkan dengan kalau misalnya aku anak aku masih kecil nih, aku suka banget masak ini nih, istri aku nih ya. Terutama juga pada saat Ramadan kayak gitu kan. Saat Ramadan, betul banget. Nah, biasanya kita suka makan Ini bubur-buburan. bubur ketan hitam. Ya, bubur ketan hitam bisa dipakai dengan hanya menggunakan satu alat ini juga, dengan fungsi porridge juga bisa. Oke, jadi kalau misalnya pengen bikin bubur ini dengan fungsi porridge aja ya Bu ya, langsung dipilih di menu ya Bu ya. Betul. Dan ini pun rasanya juga pasti oke banget nih ya. Ini untuk membuat bubur ini berapa lama Bu? Bubur ini sangat singkat juga, hanya kita butuh kalau menggunakan presto itu hanya 15 menit saja. 15 menit aja ya. Dan wattnya nggak nyampe 500 untuk semua mode, jadi Anda nggak perlu takut ya. Kalau misalnya Anda takut nanti tagihan listrik membengkak atau mungkin takut tiba-tiba mati, ini nggak akan kejadian ya Bu ya? Ya, jadi untuk perhitungan listrik, penghematan listriknya tadi kita sudah tunjukkan. Hemat sampai 667% berbanding dengan LPG. Dibanding LPG yang ribet masangnya. Betul. Banyak resikonya. Kadang-kadang banyak juga kasus-kasus kalau di berita-berita gitu kebakaran, meledak, kebakaran. Amit-amit ya pemirsa ya. Dan juga kalau misalnya kehabisan gas, misalnya mau jadi second option Bu, punya gas di rumah, tapi pengen punya ini lebih bagus lagi ya Bu ya. Kalau habis gasnya tinggal beralih ke sini, semua masakan bisa. Aduh. Betul. Garansi 1 tahun, apalagi Bu? Ini nggak ada kelemahannya Bu? Kelemahannya nggak ada, keuntungannya sangat banyak banget ya. Luar biasa ya. Jadi Anda tunggu apa lagi pemirsa ya? Jadi langsung pesan sekarang juga untuk mendapatkan Smart Cooker multi cooker ini Anda bisa dapatkan dengan harga yang ada di layar kaca Anda. Langsung scan QR code yang ada di layar kaca Anda. Ya, pertama Anda akan mendapatkan unitnya. Anda akan mendapatkan unit yang cantik ini, dan juga ini sudah di tes lab sekali lagi bisa menurunkan kadar gula sampai dengan 40% lebih. 45% gitu ya. Dan dapatnya kita ulang lagi Bu ya. Dapatnya apa aja sih Bu? Kalau misalnya kita beli paket ini, buku resepnya juga, ada kartu garansi 1 tahun garansi. 1 tahun kartu garansi. Ya, dan kemudian instruction manual, ya seperti itu. Dan kemudian ada lagi gratis bonus seperti ini. Jadi lengkap banget gratisnya. Anda langsung sekali lagi scan QR code yang ada di layar kaca Anda, jadi nggak perlu ragu lagi. Kalau misalnya ribet, wah saya nggak tahu nih pengen masak apa aja. Tenang, ada buku resepnya yang memudahkan Anda untuk bisa mengkreasikan apa saja yang pengen Anda ciptakan. Oke, Bu Mir, kayaknya waktu kita udah habis. Terima kasih banget Bu Mir udah ngandelin aku ke Smart Cooker ini. Aku akan rekomendasiin alat ini yang pastinya ke istri aku, ke semua keluarga aku, karena ini alat yang wajib dibutuhkan di rumah ya pemirsa ya. Oke, sekali lagi scan QR code yang ada di layar kaca Anda untuk mendapatkan harga spesial dan juga harga promo. Nanti kalau misalnya Anda scan-nya kelamaan, nanti harganya akan balik lagi. Jadi scan QR code sekarang juga. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Mir sekali lagi. Terima kasih Asmi. Kita akan kembali lagi tentunya pemirsa ya, jangan kemana-mana, dan Anda juga harus terus tonton gitu ya untuk acara ini, karena Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Gleni Soktania. Pemadam kebakaran memperkirakan 357 hektar lahan terbakar di kota Bonito, Brazil. Petugas pemadam kebakaran masih terus berupaya memadamkan api sejak awal kebakaran yang dilaporkan pada hari Kamis kemarin. Dalam video rekaman oleh pemadam kebakaran setempat, terlihat area yang terbakar. Kondisi cuaca dan area titik api yang sulit diakses membuat pemadaman belum dapat dilakukan. Kebakaran diyakini disebabkan oleh sambaran petir yang terjadi saat cuaca sangat panas di tengah musim dingin. Belum ada laporan korban jiwa atas kejadian ini, dan pemerintah juga belum merinci dampak kebakaran terhadap lingkungan. Demikian Kompas Update, saya Gleni Soktania, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa yo? Yuk, tawarin
rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi, yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Apa kabar saudara? Selama setengah jam ke depan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama saya, My Sister Tarigan. Sejumlah berita pilihan dan aktual telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Di tengah heboh sosok misterius dalam video yang diunggah oleh Partai Solidaritas Indonesia, Jokowi mengungkap Kaisang sudah minta restu padanya untuk bergabung dengan PSI. Tuntut ganti rugi lahan tambang emas, pengunjuk rasa bakar kantor Bupati Powohato, Gorontalo. Di akhir acara, kami juga memiliki video pilihan penampakan tornado berbentuk stupa di kawasan Kansas, Amerika Serikat. Kita ke sorotan pertama, 5 rumah warga di Desa Mertapada, Kulon, Cirebon, Jawa Barat ludes terbakar pada Kamis dini hari. Banyaknya material yang mudah terbakar serta tiupan angin membuat api kian besar. Petugas damkar yang berada di lokasi sempat kesulitan mencari sumber air lantaran banyak sungai yang kekeringan. Kebakaran dapat dipadamkan dalam waktu 3 jam dan petugas segera melakukan pendinginan untuk mencegah munculnya api baru. Tidak ada korban dalam kebakaran ini dan petugas masih mendalami penyebab kejadian. Dipicu penarikan mobil oleh debt collector, 3 kelompok ormas terlibat bentrok di Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Seorang anggota ormas tewas dalam bentrokan ini. Polisi melakukan pengejaran pada pelaku bentrok untuk mengamankan lokasi bentrokan antar ormas. 39 orang pelaku bentrok ditangkap beserta barang bukti senjata tajam. Bentrokan dipicu akibat penarikan mobil oleh leasing. Pemilik mobil yang tidak terima memanggil anggota ormas, begitu juga dengan pihak leasing yang dibackingi ormas. Seorang anggota ormas tewas saat terjadi bentrokan. Kasus bentrokan ini kini ditangani Polres Metro Bekasi dan Polres Bekasi Kota. Saudara, unjuk rasa warga di perusahaan tambang emas di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo berlangsung ricuh. Fasilitas perusahaan dirusak massal, bahkan mobil perusahaan juga terkena dampak aksi unjuk rasa. Personel kepolisian gabungan melakukan pengamanan di lokasi. Pada aksi unjuk rasa ini, massa menuntut ganti rugi lahan ke perusahaan tambang emas. Karena tidak ada satupun perwakilan perusahaan tambang yang bisa ditemui, para demonstran menuju kantor Bupati Pohuwato. Kericuhan pun kembali terjadi hingga terjadi pembakaran kantor Bupati dan kantor DPRD. Seluruh bagian kantor beserta sejumlah dokumen hangus terbakar. Saat ini situasi di lokasi unjuk rasa sudah berangsur kondusif. Semua, jadi ini kan seperti ini. Nggak ada yang bisa diselamatkan, arsip apa, dokumen? Kalau dokumen-dokumen dan itu barangkali ada yang tersisa, tapi yang ada di bagian-bagian itu memang sudah bisa diselamatkan.
Sorotan lainnya, PSI Solo benarkan sosok di video mawar yang diunggah oleh Partai Solidaritas Indonesia adalah Kaisang Pangarep. Namun hal ini dibantah oleh Gibran karena belum ada komunikasi dengan Kaisang. Semoga jalan yang aku pilih adalah... Inilah video mawar yang diunggah oleh PSI di akun Instagramnya. Sekilas terlihat seseorang yang berada di video mirip dengan Kaisang. Saat dikonfirmasi, Ketua DPD PSI Solo Jawa Tengah membenarkan sosok mawar dalam video adalah Kaisang. PSI menyatakan jika Kaisang Pangarep sudah masuk ke partainya. Namun Wali Kota Solo Jawa Tengah Gibran Rakabuming Raka membantah hal tersebut. Pasalnya, selama ini Kaisang tak pernah membahasnya dan malah menganggap sosok mawar bisa saja Afgan. Mei dirilis video bergabungnya dengan nama samaran Mawar dan PSI. Ditandai dengan di belakangnya ada logo PSI dan diupload di namanya PSI ID resmi, Instagram maupun Facebook. Mas Kaisang menjadi sosok yang sangat membanggakan bagi kami, anak muda yang hari ini bergabung di salah satu partai politik, anak insan atau partai politik anak-anak bocil. Jadi ya ini mulai berselanjang dan ini setelah ini akan ada kejutan-kejutan baru lagi. Menanggapi anak bungsunya masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, Presiden Jokowi menyampaikan Kaisang sudah meminta restu. Hal ini diungkapkan Presiden Jokowi usai peletakan batu pertama Hotel Nusantara di Ibu Kota Nusantara. Menanggapi dengan santai, Jokowi menyatakan bahwa Kaisang sudah meminta restunya. Jokowi juga menegaskan menyerahkan pilihan kepada anaknya karena sudah berkeluarga dan memiliki tanggung jawab sendiri. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawab. Ada diskusi dengan Bapak nggak sebenarnya? Ada diskusi dengan Bapak nggak sebenarnya? Keinginan untuk masuk partai? Ya biasa di dalam keluarga minta doa restu. Karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan. Itu anak-anak saya seperti itu kalau mau tahu. Ya. Seorang atlet futsal nekat menendang pemain lawan saat melakukan selebrasi sujud syukur usai mencetak gol. Selengkapnya saudara, tetap di Berita Utama. Kini usaha Ratu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, bulatkan tiketmu. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Wih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings, top enaknya. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramin Series, nikmat otentiknya Pangzako. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso,
Gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsoko. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Coko granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Coko granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal. Bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh. Asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Kejuaraan bergengsi di tanah Jerman kembali bergulir. 64 tim siap beraksi. IFB Pokal 2023-2024 dimulai. Langkah SC Preußen Münster siap diuji saat menerima lawatan tim raksasa FC Bayern Munchen bawah asuhan Thomas Tuchel untuk menjuarai turnamen ini. SC Preußen Münster versus FC Bayern Munchen, Rabu 27 September pukul 2 dini hari, live di Kompas TV. Saudara, aksi tak sportif dilakukan oleh seorang atlet futsal saat pertandingan digelar di Sidoarjo, Jawa Timur. Ia nekat menendang pemain lawan saat melakukan selebrasi sujud syukur usai mencetak gol. Video amatir ini menjadi viral di media sosial. Pertandingan futsal Pekan Olahraga Provinsi Jatim ke-8 yang digelar di Sidoarjo, Jawa Timur dinodai dengan aksi tak sportif. Seorang atlet futsal nekat menendang lawannya saat selebrasi sujud syukur usai mencetak gol. Wasit yang menyaksikan aksi ini langsung mengeluarkan kartu merah. Tak sampai di situ, Komite Olahraga Nasional Indonesia Malang pun memberikan sanksi larangan bermain selama 2 tahun. Membantu PP Porprov yang menangani futsal. Itu kita menerima atas sanksi yang diberikan kepada atlet kami untuk tidak boleh main selama 2 tahun di dalam perhelatan Porprov, itu kami menerima. Aksi penendangan terhadap pemain lawan di Sidoarjo terjadi 13 September lalu. Terlihat dalam rekaman video amatir, korban sempat terkapar dan mengalami cedera bahu. Meski kini kondisinya membaik, namun tindakan yang dilakukan oleh atlet sangat disayangkan. Sebagai atlet seharusnya tetap menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding. Saya atas nama pemerintah kota menjadi pembina dari KONI menyesalkan perbuatan-perbuatan yang demikian, karena sesungguhnya di awal ketika pemberangkatan sudah saya sampaikan, tolong bawa nama baik Arema, bawa nama baik Kota Malang, kamu harus bisa mengendalikan emosi ya, karena sebetulnya yang dicari dalam sebuah pertandingan itu adalah satu, semangat, yang kedua disiplin, yang ketiga bekerja kerjasama, dan yang tiga kalah pentingnya adalah fair play. Sebelumnya, di laga futsal ini mempertemukan tim Kota Malang dan Kabupaten Blitar. Di laga ini, tim futsal Kabupaten Blitar berhasil mengalahkan tim futsal Kota Malang dengan skor 5-0. Tim Liputan Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Sorotan lainnya, saudara, tak terima kena tilang lantaran anak tak pakai helm. Sejumlah orang tua di Goa, Sulawesi Selatan marah-marah ke polisi.
Intinya mengurangi. Cuma sampai di sini, pas kita di sini kita nggak tahu. Sejumlah orang tua di Goa, Sulawesi Selatan terlibat adu mulut dengan petugas kepolisian lalu lintas Polres Goa pada Kamis 21 September. Tapi yakin bisa efektif, Bu? Ya? Yakin bisa efektif? Nanti akan kalau sering pasti efektif. Oke lah. Ya? Para orang tua ini marah-marah ke polisi, tidak terima kena tilang karena anaknya tidak menggunakan helm saat dibonceng naik motor ke sekolah. Bapak itu dia mengantar anaknya, tapi anaknya tidak menggunakan helm, jadi kami tertibkan. Sekitar 20 unit yang kami amankan karena sebagian anak di bawah umur yang menggunakan, sebagian lagi orang tuanya mengantar tanpa menggunakan helm yang dibonceng, terus tidak membawa surat-suratnya. Jadi kami sita kendaraannya. Untuk target. Dalam razia ini puluhan pengendara diberi sanksi tilang karena berboncengan tidak mengenakan helm. Termasuk motor yang dibawa pelajar SMP yang masih di bawah umur juga ikut diamankan. Polisi melakukan razia ke sekolah-sekolah karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan para pelajar seperti tidak menggunakan helm hingga mengendarai motor secara ugal-ugalan. Aziz, Kompas TV, Goa, Sulawesi Selatan. Angin tornado berbentuk stupa muncul di Tacoma, Kansas, Amerika Serikat. Sesaat lagi di Berita Utama. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh, asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Masak apa ya, Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilco. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudang bakar parape. Kecap sedap kedelai hitam spesial saja. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Gimana aku tahu Enfagrow E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E Plus MFGM Pro. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu.
Stargazer X. Unleash the X in you. Dam, itu maksudnya aku sama kamu kan? Kita mau ketemu siapa? Mereka share. Iya, kamu. Beli Oreo wafer, scan, dan cek caranya di Instagram. Yuk, ikutan. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Kejuaraan bergengsi di tanah Jerman kembali bergulir. 64 tim siap beraksi. IFB Pokal 2023-2024 dimulai. Langkah SC Preußen Münster siap diuji saat menerima lawatan tim raksasa FC Bayern Munchen bawah asuhan Thomas Tuchel untuk menjuarai turnamen ini. SC Preußen Münster versus FC Bayern Munchen, Rabu 27 September pukul 2 dini hari, live di Kompas TV. Penampakan tornado berbentuk stupa muncul di Tacoma, Kansas, Amerika Serikat pada Selasa lalu. Belum diketahui total kerusakan atau korban atas kejadian ini. Video ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Berita Utama. Saya masih Serta Regan. Sampai jumpa. Rumah Pemilu. Woi, keluar itu atau barang, keluar. Keluar. Supaya tidak mau kena ini, keluar. Ada yang sangat. Sekarang ini bukan oto yang dari sini. Maju. Satu orang tewas dan 39 orang ditangkap dalam bentrokan ormas di Bekasi, Jawa Barat. Bentrok berawal dari penarikan mobil oleh leasing. "47 menara rumah susun ASN di Ibu Kota Negara Nusantara dibangun bulan ini. Basuki Hadi Mulyono akan menjadi menteri pertama yang berkantor di IKN. Ikhlas dengan kepergian anak yang meninggal saat wudhu, keluarga sepakat berdamai dengan... Halo, selamat sore saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Selain 3 informasi tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya dari berbagai daerah. Bersama saya, Jihan Novita. Inilah Indonesia Update selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara, ledakan keras terjadi di Rumah Sakit Eka Hospital di Jalan Boulevard BSD Timur, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan pada Kamis pagi. Dari foto yang beredar, saudara, tampak sejumlah bagian ruangan rumah sakit rusak akibat kerasnya ledakan.
Ledakan diduga berasal dari perangkat UPS atau penyuplai listrik alat MRI di ruang radiologi yang mengalami panas berlebih atau overheat. Pasca ledakan di Eka Hospital BSD di Tangerang Selatan, tim Gegana Polda Metro Jaya dikerahkan ke lokasi guna melakukan penyelidikan. Sementara itu, pelayanan rumah sakit terpantau berjalan normal. Sejauh ini belum ada keterangan resmi pihak rumah sakit dan kepolisian terkait ledakan ini. Itu lagi ditanya-tanya. Berikutnya, saudara, kebakaran menghanguskan 5 rumah dan 2 kandang ayam di area permukiman padat penduduk di Desa Mertapada Kulon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Kamis dini hari. Ini rekaman video amatir milik Habib Abdurrahim. Angin kencang membuat api dengan cepat merambat dan melahap seluruh bangunan kandang ayam serta tumpukan kayu. Api juga sulit dipadamkan karena petugas damkar juga terkendala mencari suplai air karena banyak sungai kekeringan. Pukul 2 dini hari, api kian parah dan meluas hingga membakar 5 rumah warga yang saling berdempetan. Pos jaga Lemah Abang dan pos jaga Pangenan Kabupaten Cirebon diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Bersama warga, petugas berjibaku memadamkan api yang kian membesar. Usai berjuang selama lebih dari 3 jam, api berhasil dipadamkan. Tim juga melakukan pendinginan menghindari adanya potensi api yang kembali menyala. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran juga masih diselidiki. Tapi sepertinya kalau titik api jam 1 udah ada itu, tapi masih kecil, tapi tidak kelihatan. Nah, pas kelihatan gede itu sekitar jam 3. Apa yang terbakar ini? Tadinya si bakar-bakaran biasa, sampah apa tuh. Yang saya dengar tapi terus akhirnya merambat. Merambat kan karena kan belakang ini tutup semua, nggak ada yang tahu. Api cepat merembet karena kebetulan pada saat itu angin bertiup sangat kencang sekali, sedangkan untuk proses pemadaman untuk pengambilan airnya itu sangat sulit, Pak. Karena apa? Mungkin satu kemarau, jadi untuk sumber air yang ada di sungai-sungai itu kan pada kering gitu. Jadi kita terpaksa ngambilnya di pos Lemah Abang sana, sumber airnya seperti itu. Jadi cukup jauh berarti ya, Pak? Cukup jauh, lumayan. Saudara, seorang pria lanjut usia ditemukan tewas dengan luka bakar di halaman rumahnya di Kulon Progo, Yogyakarta. Korban diduga tewas saat membakar sampah di pekarangan miliknya. Jasad korban bernama Kawijo ditemukan tewas di parit belakang perumahan Gria Nadifa, Jurang Jero, Kulon Progo, Yogyakarta. Di dekat jenazah korban masih terlihat sisa-sisa api bekas pembakaran sampah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba langsung berupaya memadamkan api sisa pembakaran. Diduga api pembakaran sampah merembet dan membuat korban panik hingga terjatuh ke parit. Api kemudian menyambar tubuh korban hingga tewas terbakar. Korban seperti apa tadi? Kondisi korban sudah luka terbakar kurang lebih 50-70%. Kondisi sudah dinyatakan meninggal dunia. Kondisi sudah dinyatakan meninggal dunia oleh TC Obat Obatan. Saudara, kebakaran juga menghanguskan ratusan lapak pemulung di Jaka Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Asap hitam pekat dan kobaran api terus melalap lapak pemulung di Kampung Tanah Garapan di Caman, Jaka Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis siang. Api cepat membesar karena banyaknya material yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga bahu-membahu memadamkan api dengan sumber air yang ada di lokasi. Menurut warga, api diduga berasal dari percikan kabel listrik yang membakar triplek dan tiba-tiba langsung membesar. Pecah-pecah gitu lah. Langsung kena triplek tuh. Namanya triplek. Sindingnya triplek, kering, cepat tuh dia. Rembet langsung.
Obat ini dari kabel ya Pak ya? Kabel. Koset gitu ya? Listrik. Oke. Kita ke sorotan lainnya, saudara, 1 orang dinyatakan tewas dan puluhan orang ditangkap pasca bentrok antar